Ketika Chu Feng kembali ke wilayah Chu Heavenly Clan, dia menemukan bahwa kelompok besar istana telah diratakan dengan tanah. Reruntuhan mereka menutupi tanah, itu benar-benar berantakan. Adapun klan Surgawi Chu, mereka berkumpul di istana utama yang hancur. Mereka semua diikat oleh tali khusus. Tali memancarkan api dan membakar seluruh tubuh mereka, menyebabkan mereka berteriak berulang kali. Namun, Chu Feng memperhatikan bahwa Chu Ping, Chu Qing, Chu Haoyan, Chu Huanyu dan Chu Suangshuang tidak termasuk di antara orang-orang yang diikat. Setelah mendarat, Chu Feng segera menghapus tali api dari para klan surgawi Chu itu dan mulai mengobati luka-luka mereka. Apakah ini dilakukan oleh klan Bens Monstrous? Chu Feng bertanya kepada mereka setelah merawat luka-luka mereka. Kamu berani bertanya pada kami? Kalau bukan klan Burnfield Monstrous, siapa lagi itu? Setelah berdiri, Chu Honyi menunjuk Chu Feng dan berteriak dengan marah. Kata-katanya memverifikasi dugaan Chu Feng. Di mana sis besar Suangshuang dan yang lainnya? Apakah mereka ditangkap oleh klan Burnfield Monstrous? Chu Feng bertanya. Tentu saja mereka ditangkap. Itu karena mereka begitu dekat denganmu sehingga mereka akhirnya ditangkap. Saat ini, hidup dan mati mereka tidak diketahui. Bahkan jika mereka masih hidup, mereka mungkin sudah disiksa gila. Chu Feng, kamu benar-benar pembawa nasib buruk. Awalnya, klan surgawi Chu kami baik-baik saja di alam budidaya bela diri ancestral. Namun, sejak Anda datang, lihat ini. Lihat ini semua, lihat apa yang terjadi dengan wilayah Chu Heavenly Clan kami. Adapun ini, itu semua berkat kamu. Chu Honyi menunjuk Chu Feng dan menegurnya tanpa henti. Adapun yang lain, mereka menundukkan kepala tanpa suara. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, Chu Feng dapat melihat ekspresi menyalahkan dari wajah beberapa orang. Kalian semua menyalahkanku untuk ini? Chu Feng bertanya. Omong kosong, jika kami tidak menyalahkanmu, siapa lagi yang harus kami salahkan? Aku. Jika bukan karena kamu, bagaimana kita bisa direduksi menjadi seperti itu? Chu Honyi menunjuk Chu Feng dan menyerang. Adik kecil Chu Feng, apa kata kakak Honyi bukan tanpa alasan? Jika bukan karena kecerobohanmu saat itu, klan Burnfield Monstrous tidak akan marah pada kita. Mereka tidak akan datang untuk menghancurkan kota kita. Untungnya, kita berada di alam kultivasi marsial ancestral dan dilindungi oleh formasi khusus di sini. Jika kita tidak berada di alam kultivasi marsial ancestral, kita mungkin akan memiliki jiwa kita dihancurkan dan dibunuh oleh klan Bens Monstrous. Tepat pada saat itu, beberapa orang di samping Chu Honyi juga berdiri dan mulai berbicara. Meskipun nada mereka tidak kasar dan tidak masuk akal seperti Chu Honyi, kata-kata mereka dipenuhi dengan keluhan. Menurut kalian semua, itu adalah kesalahan bagiku untuk menyelamatkan mereka saat itu? Hanya karena kalian semua tidak mau menyelamatkan mereka, kamu menyalahkanku karena menyelamatkan mereka? Chu Feng menunjuk ke Chu klan surgawi di dekatnya. Mereka adalah orang-orang yang dia selamatkan dari Burnfield Monstrous Clansmen. Jika kamu menahan diri, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Bagaimanapun, kita berada di alam budidaya bela diri leluhur, dan tidak bisa mati, kata seseorang. Dia sebenarnya sangat percaya diri ketika mengucapkan kata-kata itu. Seolah-olah apa yang dia katakan adalah kebenaran. Memang, kamu tidak akan mati. Karena kamu tidak akan mati, mengapa kamu tidak mengikat tali ini kembali ke tubuhmu? Chu Feng menunjuk ke tali api yang terputus di tanah. Ekspresi pria itu berubah. Dia tidak tahu bagaimana merespons. Tali api itu adalah alat untuk menyiksa orang. Meskipun terlihat seperti api sederhana, api itu mampu membakar jiwa seseorang. Dia tidak ingin mengalami rasa sakit karena tubuhnya terbakar berulang kali. Tidak ingin diikat oleh tali itu lagi. Jika yang disiksa saat itu adalah kalian semua, haruskah aku juga tidak melakukan apa-apa? Bahkan jika Anda semua harus disiksa sampai dalam keadaan gugup dan menjadi gila, haruskah saya juga tidak melakukan apa-apa? Tanya Chu Feng. Pada saat itu, tidak hanya orang-orang yang telah menegur Chu Feng sebelumnya menjadi benar-benar diam, tetapi bahkan orang-orang yang hanya menunjukkan kesalahan mereka terhadap Chu Feng di wajah mereka mengungkapkan ekspresi malu. Jika mereka yang disiksa, mereka tentu berharap seseorang menyelamatkan mereka. Lagi pula, tidak ada yang ingin menjadi gila. Chu Honyi, sebelumnya, Anda membawa klan kami ke wilayah Burnfield Monstrous Clan. Akibatnya, klan kami ditangkap oleh klan Bens Monstrous dan disiksa di depan umum. Petik 2. Meskipun kamu adalah penyebab utama di balik semua ini dan menolak untuk menyelamatkan mereka, aku tidak melakukan apapun untukmu. Namun hari ini, Anda mulai menyalahkan saya lagi? Chu Feng mengalihkan pandangannya ke Chu Honyi. Apa kamu tahu, jika Anda telah menahan diri, mungkin semuanya akan damai sekarang. Namun, Anda sekarang telah menyinggung klan Burnfield Monstrous. Bagaimana kita bisa terus ada di alam marsial budidaya leluhur sekarang? Chu Honyi membantahnya. Oh,
Anda mencoba untuk memberitahu saya bahwa kami tidak dapat menyinggung siapapun di alam martial Cultivation Ancestral, kan? Bahkan jika klan kita dipukuli dan disiksa oleh orang lain, kita harus memandang dan tidak melakukan apa-apa. Jika mereka dikutuk oleh orang lain, kita harus mentolerirnya. Apakah itu benar? Apakah Anda semua datang ke alam budidaya bela diri leluhur ini dengan tujuan hidup seperti kura-kura? Apakah Anda semua datang ke realem Cultivation Martial Ancestral untuk mempermalukan leluhur tua kami? Chu Feng berbicara dengan keras. Pada saat itu, semua orang terdiam. Meskipun Chu Hongyi ingin membantah Chu Feng, dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Kemungkinan, bahkan dia tidak dapat menemukan alasan. Yang menghancurkan rumah kita adalah klan Burnfield Monstrous. Yang melukai kalian semua juga adalah klan Burnfield Monstrous. Petik 2. Namun, bukannya menyalahkan klan Burnfield Monstrous, Anda semua malah menyalahkan saya, Chu Feng. Apakah kamu semua hanya tiran di rumah, dan benar-benar lemah lembut dan sopan di depan umum? Dengan seberapa banyak kamu menggertak yang lemah dan takut yang kuat, tidak heran kamu semua dipandang remeh oleh orang lain. Tidak heran klan surgawi Dongguo telah meninggalkanmu. Suara Chu Feng tumbuh semakin keras. Nada suaranya dipenuhi amarah dan kekecewaan. Pada saat itu, tidak ada satu orang pun dari Chu Heavenly Clan yang mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka menundukkan kepala mereka lebih jauh. Ekspresi rasa malu di wajah mereka semakin kuat. Memang, orang-orang yang telah mempermalukan mereka adalah klan Burnfield Monstrous. Adapun Chu Feng, dia adalah orang yang telah membela mereka. Bagaimana mereka bisa tidak menyalahkan klan berbulu Burnfield karena mengintimidasi dan mempermalukan mereka, dan malah menyalahkan Chu Feng karena membela mereka? Cara saya melihatnya, Anda semua telah berlutut di depan orang lain terlalu lama, dan bahkan tidak tahu bagaimana berdiri lagi. Melihat kerumunan yang diam dengan kepala menunduk, Chu Feng menjadi lebih marah. Adik kecil Chu Feng, Suang Xiaong, kakak Cuping dan yang lainnya semua ditangkap oleh orang-orang dari klan Burnfield Monstrous. Mereka menyatakan bahwa Anda harus pergi ke sana. Kalau tidak, kakak tidak hanya Cuping dan yang lainnya akan menderita. Tetapi kita juga tidak akan bisa berdamai. Petik 2. Adik kecil Chu Feng, katakan, apa yang harus kita lakukan? Tepat pada saat itu, beberapa Chu klan surgawi berbicara. Orang-orang itu adalah semua orang yang disiksa oleh klan Burns Monstrous sebelumnya dan diselamatkan oleh Chu Feng. Mereka tidak pernah memiliki keluhan terhadap Chu Feng. Sebaliknya, mereka merasa sangat berterima kasih kepadanya. Dan sekarang, mereka bingung apa yang harus dilakukan, dan hanya bisa mencari bimbingan darinya. Meskipun Chu Feng adalah yang termuda di antara mereka, dia jelas menjadi pilar dukungan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Saat Chu Feng berbicara, dia menyapu pandangannya ke kerumunan. Tiba-tiba, dia berhenti di satu lokasi. Ada spanduk di sana. Tiang bendera sudah rusak. Adapun bendera dengan kata-kata Chu Heavenly Clan di atasnya sudah dihancurkan. Chu Feng mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih tiang bendera yang patah tiba di tangannya. Dengan pikiran, kekuatan roh Chu Feng melonjak. Dalam sekejap mata, spanduk dipulihkan ke penampilan aslinya dan mulai berkibar-kibar bahkan tanpa angin. Memegang spanduk Chu Heavenly Clan di tangannya, Chu Feng mengarahkan matanya melintasi kerumunan. Dengan keras, dia berkata, jika kalian semua tidak tahu harus berbuat apa, maka aku, Chu Feng, akan mengajarimu apa yang harus dilakukan. Seseorang tidak bisa diam-diam menanggung penghinaan dan penghinaan dari orang lain. Sebaliknya, seseorang harus mengembalikannya dengan terima kasih. Petik 2. Hari ini, rumah kita telah dihancurkan oleh klan Burnfield Monstrous. Dengan demikian, kita akan menanam bendera klan kita di wilayah mereka. Petik 2. Mulai sekarang, kita akan menjadi penguasa wilayah itu, dan mereka akan menjadi budak kita. Bab 3157 Roh Juang yang dinyalakan kembali. Mulai sekarang, kita akan menjadi penguasa wilayah itu, dan mereka akan menjadi budak kita. Kata-kata Chu Feng mirip dengan guntur. Kata-katanya terus bergema di sekelilingnya. Namun, di dalam hati klan surgawi Chu, kata-kata Chu Feng puluhan ribu kali lebih bergema daripada guntur. Bahkan jiwa mereka terguncang oleh kata-kata Chu Feng. Mereka benar-benar tidak pernah mengharapkan cara Chu Feng membalas dendam menjadi seperti ini. Dia sebenarnya berencana untuk mengambil bekas wilayah mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, apakah mereka tidak pernah ingin mengambil wilayah mereka yang hilang? Itu adalah wilayah yang semula milik mereka. Kamu benar-benar memanjakan diri dalam fantasi. Individu terkuat di Burnfield Monstrous Clan adalah peringkat 9 Heavenly Immortal. Bagaimana tepatnya Anda seharusnya mengambil wilayah kami dari mereka? Petik 2.
Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, seseorang segera menuangkan air dingin ke seluruh tubuhnya. Adapun orang itu, dia secara alami akan menjadi Chu Hongyi. Namun, Chu Feng benar-benar mengabaikannya. Chu Hongyi adalah seseorang yang bertindak sangat tiran, keras kepala dan bahkan sama sekali tidak masuk akal terhadap kerabat dan teman-temannya. Namun, dia pengecut terhadap musuh-musuhnya, sehingga dia bahkan tidak berani menyinggung orang-orang yang lebih lemah darinya. Chu Feng merasa bahwa seseorang seperti Chu Hongyi bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Dia hanyalah sampah, terus-menerus. Chu Feng memandang rendah Chu Hongyi dari lubuk hatinya. Karena itu, dia bertindak seolah-olah tidak mendengar ejekan Chu Hongyi, dan berbalik untuk bertanya kepada orang banyak. Apakah ada orang yang bersedia menemaniku ke Burnfield Monstrous Clan? Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Itu satu hal bagimu untuk membuang hidupmu sendiri. Tetapi kamu benar-benar ingin semua orang menemanimu dalam kematian? Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Pergi dan pergi dari sini. Tidak ada yang akan rela membuang hidup mereka bersamamu. Chu Hongyi terus mengejek Chu Feng. Selain itu, dia sangat percaya diri ketika mengucapkan kata-kata itu. Dia tahu klan surgawi Chu itu dengan sangat baik, dan tahu bahwa mereka semua pengecut, bahwa mereka tidak akan mungkin mengikuti Chu Feng dan mempertaruhkan hidup mereka. Chu Feng, aku bersedia menemanimu. Chu Feng, bawa aku. Tambahkan saya pada daftar. Namun, tepat setelah kata-kata Chu Hongyi meninggalkan mulutnya, segera ada beberapa klan surgawi Chu yang dengan keras menyuarakan keinginan mereka untuk menemani Chu Feng. Ketika mereka melakukannya, mereka bergerak ke arahnya. Mereka benar-benar berencana untuk menemaninya. Awalnya, orang-orang yang menyuarakan keinginan mereka untuk menemani Chu Feng adalah semua orang yang telah diselamatkan oleh Chu Feng sebelumnya. Orang-orang yang merasa bersyukur terhadapnya, dan benar-benar kecewa dengan Chu Hongyi. Namun, ketika orang-orang itu mulai mengikuti Chu Feng, semakin banyak orang memilih untuk mengikutinya. Pada akhirnya, bahkan mereka yang tidak diselamatkan oleh Chu Feng hari itu memutuskan untuk mengikutinya. Dalam sekejap mata, sebagian besar Chu Heavenly Clansmen berdiri di samping Chu Feng. Melihat ke arah sisi Chu Hongyi, sebenarnya hanya ada beberapa orang yang tersisa di sana. Apakah kamu semua sudah gila? Kau benar-benar berencana membuang hidupmu mengikutinya? Petik 2. Mata Chu Hongyi berbalik dengan sangat kaget. Ketidakpercayaan dan kebingungan memenuhi matanya. Jadi bagaimana jika kita ingin membuang hidup kita? Aku sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Menundukkan kepala dan diinjak-injak oleh orang lain. Bahkan jika saya membuang hidup saya hari ini, saya masih akan menemani Chu Feng. Aku akan membuat mereka tahu bahwa Chu Heavenly Clan kita bukan sekelompok pengecut. Petik 2. Dikatakan dengan baik, bahkan jika kita ingin membuang nyawa kita akan tetap pergi. Petik 2. Tepat sekali, Chu Hongyi. Jika Anda ingin terus bertindak seperti kura-kura, maka Anda dapat terus melakukannya. Ayahmu tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Petik 2. Tepat sekali, mulai hari ini. Dengan sepatah kata dari adik laki-laki Chu Feng. Bahkan jika saya harus mendaki Gunung Pedang atau turun ke Lautan Api, saya masih akan bersedia mengikutinya. Adapun Anda, Chu Hongyi, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan pernah lagi mendengarkan Anda. Karena kamu adalah seseorang yang menolak untuk menyelamatkan saudara-saudarimu dari klan yang sama. Anda tidak memenuhi syarat untuk memimpin kita, tidak memenuhi syarat untuk mengkritik adik kecil Chu Feng. Petik 2. Chu Hongyi awalnya berpikir bahwa dia akan dapat mengubah hati orang banyak dengan kata-katanya. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa dia malah akan diserang oleh kerumunan. Kalian semua, Chu Hongyi berubah menjadi hijau di wajahnya. Dia benar-benar bingung oleh teguran orang banyak. Ini semua adalah orang-orang yang dulunya mematuhi setiap kata di masa lalu. Orang-orang yang tidak berani mengatakan tidak kepadanya. Namun sekarang, mereka benar-benar berani secara terbuka menyerang dia. Dia menemukan ini benar-benar tidak dapat diterima. Chu Hongyi tidak tahu bahwa kata-kata Chu Feng telah menyalakan kembali hati para klan surgawi Chu itu. Awalnya mereka bukan siapa-siapa. Di masa lalu, mereka semua jenius bangga dan pantang menyerah. Mereka hanya menjadi sangat lemah dan pengecut setelah dituntun oleh Chu Hongyi setelah datang ke sini. Namun, kata-kata Chu Feng telah membangunkan mereka. Aku, Chu Feng, tidak akan memaksa semua orang di sini hari ini. Karena aku tidak berjuang untuk diriku sendiri. Sebaliknya, saya berjuang untuk Chu Heavenly Clan kami. Bagi mereka yang bersedia mengikuti saya. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan. Saya, Chu Feng, akan berbagi kemuliaan, kemegahan, dan kekayaan masa depan kita dengan semua orang. Petik 2. Namun, mereka yang tidak mau menemaniku, aku minta maaf. Tetapi hidup dan matimu mulai sekarang tidak lagi ada hubungannya denganku. Petik 2.
Adapun alasan mengapa, itu hanya karena aku memandang rendah sampah yang hanya berani menjadi tiran di rumah, tetapi menjadi pengecut total terhadap musuh kita. Petik 2. Chu Feng menatap Chu Hongyi dan yang lainnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik. Adik kecil Chu Feng, harap tunggu. Petik 2. Aku juga akan menemanimu. Petik 2. Tepat pada saat itu, dari beberapa orang di samping Chu Hongyi, 5 berdiri dan tiba di samping Chu Feng. Pada saat itu, hanya 2 orang yang tersisa di samping Chu Hongyi. Melihat ini, kulit Chu Hongyi segera berubah dari hijau menjadi putih. Ekspresinya sangat jelek. Orang-orang itu adalah pembantunya yang terpercaya. Kalian semua, kamu benar-benar berencana untuk mengikutinya? Jika Anda semua mengikutinya hari ini, Anda tidak akan lagi menjadi saudara saya, Chu Hongyi. Teriak Chu Hongyi dengan marah. Kakak Hongyi, kami minta maaf. Kami tidak ingin tetap menjadi pengecut seumur hidup kami. Petik 2. Kakak Hongyi, aku merasakan apa yang dikatakan adik kecil Chu Feng itu sangat benar. Kami belum datang ke realem kultivation martial ancestral untuk menjadi pengecut dan memalukan klan surgawi Chu kami. Petik 2. Setelah bertahun-tahun, aku sepertinya sudah melupakan aspirasi muliaku ketika pertama kali memasuki tempat ini. Aku berubah menjadi seseorang yang bukan diriku lagi. Petik 2. Kami telah cukup menderita selama beberapa hari. Sekalipun kita harus menabrak batu dengan sebutir telur dan berusaha melakukan hal yang mustahil kali ini, saya masih ingin berdiri teguh sekali. Petik 2. Tepat sekali, saya lebih baik mati berdiri daripada berlutut hidup. Petik 2. Pembantu terpercaya Chu Hongyi juga terpengaruh oleh kata-kata Chu Feng. Pada saat itu, mereka tampak terbakar dengan semangat juang, dan telah mendapatkan keberanian yang sangat besar. Baiklah, teruslah. Kalian semua, teruslah. Setelah kalian semua mati, aku, ayahmu tidak akan pergi dan mengambil mayatmu. Chu Hongyi berteriak dengan kemarahan yang tak tertandingi. Chu Hongyi, kamu bisa terus tinggal di sini. Namun, Anda tidak harus menginjakan kaki ke wilayah Burnfield Monstrous Clan lagi. Alasan untuk itu adalah karena mulai hari ini, tempat itu akan menjadi milik orang-orang dari klan surgawi Chu kita yang memiliki tulang punggung moral dan bukan pengecut seperti kalian semua. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melayang ke langit. Setelah Chu Feng melonjak ke langit, Chu Heavenly Clansmen juga melonjak ke langit dan mulai terbang menuju wilayah Burnfield Monstrous Clan mengikuti Chu Feng. Langit sangat besar, dengan hanya sedikit lebih dari 100 orang yang terbang di langit. Mereka terlihat sangat tidak penting. Selain itu, karena mereka terbang sangat cepat, mereka segera menghilang di cakrawala. Pada saat itu, 2 orang yang tetap di samping Chu Hongyi bertanya secara bersamaan. Kakak Hongyi, apakah Anda pikir Chu Feng akan berhasil? Ada perasaan gelisah dan khawatir yang mendalam di mata mereka. Mereka tidak khawatir tentang keamanan Chu Feng dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka takut bahwa Chu Feng akan berhasil. Tenanglah. Mereka semua akan menjadi budak Burnfield Monstrous Clan, dan menyesal mengikuti Chu Feng. Chu Hongyi sangat percaya diri ketika mengucapkan kata-kata itu. Bahkan ada jejak kebencian di wajahnya. Lebih dari siapapun, dia ingin Chu Feng gagal, dan orang-orang yang mengikutinya semua disiksa oleh klan Burnfield Monstrous. Semakin besar kesengsaraan yang akan menimpa Chu Feng dan yang lainnya, semakin dia akan gembira. Chu Hongyi tidak hanya pengecut, dia juga sangat tercela, dan tidak pernah peduli tentang kehormatan dan aib klannya. Dia hanyalah perwujudan dari keegoisan absolut. (58) Wilayah Burnfield Monstrous Clan menyerupai surga. Pemandangan indah mengisinya sepenuhnya. Namun, dalam hal menjadi yang paling menarik, itu akan menjadi kota utama mereka. Kota utama yang luas itu bukanlah kota yang mempesona yang dilapisi emas dan batu giok. Namun, itu adalah kota yang sangat megah. Sebuah kota yang penuh dengan udara magis. Menara yang menembus awan disusun dalam formasi. Ada istana yang bisa digunakan untuk melatih yang mengaktifkan semacam formasi yang tidak diketahui. Kota ini hanyalah tontonan. Konon, kota agung itu tidak dibangun oleh Burnfield Monstrous Clan. Itu bukannya dibangun oleh orang-orang dari klan surgawi Chu. Hanya, bendera di kota itu bernama Burnfield Monstrous Clan. Petik 1. Semua klan Bens Monstrous berkumpul di kota utama. Bahkan individu terkuat di antara klan Burnfield Monstrous, Fenye Ganghao, hadir. 1. Fenye sama dengan Burnfield, kurung siku tutup. Fenye Ganghao sedang duduk di kursi utama alun-alun. Penampilannya sangat mirip dengan yang dari klan Bens Monstrous lainnya. Hanya, auranya sangat kuat. Dia mengudara dari penguasa, itu sangat mengesankan. Duduk di sana, ia membuat yang lainnya tampak sangat kecil dan tidak penting.
Namun, sebenarnya ada banyak orang kuat yang duduk di sebelah Fenye Ganghao. Meskipun mereka lebih lemah dari dia, kekuatan mereka masih tidak bisa dipandang rendah. Orang-orang itu bukan dari Burnfield Monstrous Clan. Sebaliknya, mereka semua tamu diundang oleh Burnfield Monstrous Clan. Alasan mengapa klan Burnfield Monstrous mengundang orang-orang itu adalah justru untuk membuktikan kepada mereka betapa kuatnya mereka. Adapun bagaimana mereka akan membuktikan diri, itu sangat sederhana. Beberapa orang yang menggantung di udara adalah cara bagi mereka untuk membuktikan diri. Orang-orang itu tidak lain adalah Chu Qing, Chu Ping, Chu Shuang, Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Mereka berlima semuanya benar-benar tertutup luka, bekas luka, dan memar. Namun, ketika orang banyak memandang mereka, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang menunjukkan sedikit simpati di mata mereka. Sebaliknya, mereka semua mengejek mereka, seolah Chu Qing dan yang lainnya layak mendapatkan semuanya. Titik. The Chu Heavenly Clan telah benar-benar bosan hidup. Mereka benar-benar berani menyinggung kalian semua. Mereka pantas menerima apa yang terjadi pada mereka. Orang-orang yang diundang berbicara dengan nada menyanjung. Setelah itu, seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Brother Fenye, bukankah klan surgawi selalu takut dengan klan Burnfield Monstrous Anda? Bukankah mereka selalu bersembunyi ketika bertemu dengan Anda? Mengapa mereka berani menyinggung Anda sekarang? Tepatnya apa yang terjadi sini? Itu karena ada anak nakal dengan asal yang sangat besar yang berasal dari klan surgawi Chu tahun ini, kata Fenye Ganghao. Anak nakal dengan asal-usul yang sangat besar? Kerumunan mulai merenung. Memang, asalnya sangat besar. Dia tidak hanya melukai klan kita, tetapi dia bahkan mengancam mereka. Menyuruh mereka menunggu di sini. Mengatakan bahwa dia akan segera mengunjungi kita. Aku sudah mengundang semua orang ke sini supaya kalian semua bisa menyaksikan tipuan macam apa yang akan ditarik bocah itu, kata Fenye Ganghao. Hahaha. Apakah orang bodoh muncul di Chu Heavenly Clan? Dia benar-benar memiliki kesombongan seperti itu? Begitu Fenye Ganghao selesai mengucapkan kata-kata itu, orang banyak langsung tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka dipenuhi ejekan, seolah-olah apa yang dikatakan Fenye Ganghao sebelumnya adalah lelucon yang sangat lucu. Oh, benar juga. Apa sebenarnya nama bocah dengan asal-usul itu? Kakak Fenye, mengapa kamu tidak memberitahu kami namanya sehingga kita bisa mengabaikannya di masa depan, agar tidak terpengaruh oleh kecerdasannya yang rendah? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat orang itu meremehkan Chu Feng bahkan dengan kata-katanya, tawa kerumunan semakin keras. Putra Chu Xuanyuan, Chu Feng, kata Fenye Ganghao. Fenye Ganghao mengucapkan kata-kata itu dengan sangat tenang. Namun, kata-katanya datang sebagai kejutan besar bagi orang banyak yang hadir. Sementara orang-orang dari Burnfield Monstrous Clan masih tenang, para tamu, orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran, segera tertawa dan tersenyum di tempat. Kakak Fenye, lelucon itu tidak lucu. Seseorang tertawa canggung. Lelucon, itu bukan lelucon, kata Fenye Ganghao. Itu bukan lelucon? Tapi, aku pernah mendengar bahwa Chu Feng sudah lama mati. Bagaimana mungkin dia muncul di sini? Mendengar kata-kata itu, orang banyak menjadi lebih takjub. Ekspresi mereka menjadi lebih serius. Aku sudah menginterogasi klan surgawi Chu. Bocah itu memang putra Chu Xuanyuan. Hal ini benar sekali. Adapun rumor tentang dia sudah mati, itu seharusnya hanya rumor, kata Fenye Ganghao. Ini. Setelah memverifikasi identitas Chu Feng, ekspresi para tamu tidak lagi hanya serius. Sebaliknya, mereka menjadi agak gelisah. Sementara mereka tidak tahu tentang Chu Feng, gelar putra Chu Xuanyuan sudah cukup untuk membuat mereka tidak nyaman. Adapun alasan mengapa, itu semua karena Chu Xuanyuan terlalu agung seseorang. Meskipun mereka belum pernah bertemu Chu Xuanyuan sebelumnya, mereka semua adalah orang yang mengetahui pencapaiannya secara rinci. Tidak hanya senior dari klan mereka menyebutkan Chu Xuanyuan beberapa kali, tetapi mereka juga akan memiliki ekspresi penghormatan atau pemujaan di wajah mereka setiap kali mereka melakukannya. Sikap senior mereka ketika menyebut Chu Xuanyuan membuat mereka tahu bahwa dia adalah sosok yang sangat menakutkan pada masa itu. Dan sekarang, putra Chu Xuanyuan sebenarnya ada di sana. Bagaimana mungkin mereka bisa tetap tenang dan tenang? Ada apa, semuanya? Kalian semua tidak mungkin takut kan? Fenye Ganghao bertanya. Takut, tentu saja tidak. Jadi bagaimana jika dia adalah putra Chu Xuanyuan? Tidak mungkin berarti bahwa hanya karena dia adalah putra Chu Xuanyuan, dia akan menjadi jenius tingkat iblis, bukan? Itu benar, menurut pandanganku. Bocah itu tidak lebih dari bocah egois yang mengandalkan reputasi ayahnya seumur hidupnya, dan tidak tahu tentang besarnya langit dan bumi, gema kerumunan. Mereka sebenarnya skeptis tentang seberapa kuat Chu Feng. Namun, mereka tahu karakter Fenye Ganghao.
Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan baginya untuk didengar sebelum dia. Benar saja. Setelah mendengar kata-kata dari kerumunan itu, Fei Ganghao, yang awalnya memiliki ekspresi yang agak tidak senang di wajahnya, mulai tersenyum. Dia berkata, "Semua orang, yakinlah, saya telah mengundang Anda semua di sini sehingga Anda dapat menikmati pertunjukan hebat hari ini." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Fei Ganghao mengarahkan jarinya ke langit, ke arah Chu Qing dan yang lainnya, yang ditangguhkan di udara dengan formasi rohnya. Dia berkata, "Pertunjukan yang akan saya persembahkan untuk Anda semua nikmati bukan hanya mengurus beberapa orang itu saja. Pertunjukan hebat yang akan saya hadirkan untuk Anda semua adalah saya, Fei Ganghao, merawat putra Chu Xuanyuan." Boom! Tepat setelah Fei Ganghao selesai mengucapkan kata-kata itu, ledakan keras terdengar dari arah gerbang kota. Ekspresi kerumunan semua berubah. Segera setelah itu, mereka semua berdiri dan mulai melihat ke arah gerbang kota menggunakan berbagai kemampuan pengamatan mereka. Setelah melakukannya, mereka menemukan bahwa sekelompok orang telah memasuki kota utama dan dengan cepat menuju ke arah mereka. Adapun orang yang memimpin mereka, dia memegang spanduk di tangannya. Ditulis pada spanduk dalam kaligrafi yang mengesankan adalah kata-kata, "Chu Heavenly Clan." Petik 1. Bab 3159 mengembalikan wilayah 1. Chu Feng dan yang lainnya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di alun-alun dan mendarat di tengah. "Selamatkan mereka," kata Chu Feng saat mendarat. Tepat setelah dia mengatakan kata-kata itu, segera ada Chu Klan surgawi yang melonjak ke langit untuk menyelamatkan Chu Ping yang ditangguhkan. Chu Qing, Chu Xuang, Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Melihat ini, orang-orang dari klan monstrus Burnfield segera mempersiapkan diri untuk menyerang dan menghentikan Chu Heavenly Clansmen. Petik 2. Namun, pada saat itu, Fei Ganghao batuk 2 kali, dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepada anak buahnya bahwa tidak perlu menghentikan mereka. Orang-orang dari Burnfield Monstrous Clan sangat percaya bahwa, dengan kehadiran Fei Ganghao, Chu Feng dan yang lainnya tidak akan bisa memainkan trik apapun. Dengan demikian, mereka menghentikan gerakan mereka dan tidak melakukan apa-apa. Dengan ini, Chu Heavenly Clansmen berhasil menyelamatkan Chu Ping dan yang lainnya dan mulai mengobati luka-luka mereka. Untungnya, meskipun Chu Ping dan yang lainnya tampak terluka parah dan dalam kondisi yang sangat menyedihkan, pikiran mereka tidak rusak parah. Paling tidak, mereka tidak disiksa sampai gila oleh klan Burnfield Monstrous. Setelah mengukur Chu Feng, Fei Ganghao bertanya, "Kamu itu Chu Feng?" Nada bicara Fei Ganghao sangat arogan, seolah-olah dia adalah raja yang menanyai rakyat jelata. Chu Feng tidak budak atau sombong ketika menanggapi pertanyaan Fei Ganghao. Dengan cara yang melegakan hati, dia berkata, "Tepat sekali. Kamu cukup berani, namun, aku bisa memberitahumu ini dengan pasti. Datang ke sini hari ini, kamu tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan siapapun, tetapi kamu juga akan hancur di sini," kata Fei Ganghao. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba berdiri dan menatap Chu Feng dengan tatapan penuh pembunuh dan penuh percaya diri. Seolah-olah Chu Feng dan yang lainnya sudah ikan di blok memotong, menunggu dia untuk membantai mereka. "Aku, Chu Feng, tidak datang ke sini hari ini hanya untuk menyelamatkan orang. Aku juga tidak datang ke sini untuk membuang hidupku," kata Chu Feng. "Oh, kalau begitu, kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang membawamu ke sini hari ini?" Seseorang dari Burnfield Monstrous Clan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Feng tidak menolak pertanyaan itu. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Bang, lempengan di bawah kakinya hancur berkeping-keping, dan bendera Chu Heavenly Clan yang dipegangnya dengan kuat dimasukkan ke tanah. "Aku, Chu Feng, datang ke sini hari ini untuk merebut kembali wilayah Chu Heavenly Clan kami," kata Chu Feng. "Apa, bocah ini, dia datang untuk merebut wilayah kita? Wah, apa yang membuatnya berpikir dia mampu melakukan itu? Apa? Keparat, dia sebenarnya membawa banyak sampah ke sini untuk merebut wilayah Burnfield Monstrous Clan kita? Apakah itu bocah gila atau apa?" Kata-kata Chu Feng segera menimbulkan keributan besar. The Burnfield Monstrous Clansmen semuanya mengungkapkan ekspresi yang sangat tidak senang. The Burnfield Monstrous Clan telah terbiasa bullying Chu Heavenly Clan. Di mata mereka, klan surgawi Chu hanyalah sekelompok pengecut yang tidak kompeten, sekelompok sampah. Jika orang-orang yang dianggap sampah memutuskan untuk datang dengan niat untuk mengambil harta miliknya, bagaimana perasaannya? Lebih jauh, sampah di mata mereka berbicara dengan cara yang sangat serius, seolah-olah dia benar-benar mampu mencapainya. Orang akan menganggapnya konyol dan menyebalkan.
Seseorang akan bertekad untuk mengajarkan pelajaran sampah itu dengan benar dan membiarkan mereka menyadari betapa kuatnya itu. Itulah tepatnya yang dirasakan klan Burnfield Monstrous Clansmen pada saat itu. Mereka bertekad untuk mengajarkan Chu Feng pelajaran yang tepat. Benar, benar-benar seperti yang mereka katakan. Orang tidak akan percaya sampai orang melihatnya. Kamu benar-benar sombong. Namun, apa yang membuatmu berpikir kamu mampu melakukannya? Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa merebut wilayah Burnfield Monstrous Clan kita? Fenye Ganghao bertanya. Hanya dengan fakta bahwa aku adalah seseorang dari klan Surgawi Chu, kata Chu Feng. Haha, konyol, seseorang dari klan Surgawi Chu, katamu? Orang-orang dari klan Surgawi Chu tidak lebih dari sekelompok sampah. Apakah Anda khawatir bahwa saya belum tahu bahwa Anda sampah dan memutuskan untuk sengaja menekankan fakta itu? Fenye Ganghao tertawa terbahak-bahak. Adapun Chu Feng, dia tersenyum ringan. Aku tahu bahwa kamu mungkin mempertimbangkan Chu Heavenly Clansmen kita untuk semua menjadi sampah sekarang. Namun, itu tidak masalah. Masa lalu tidak penting. Yang penting adalah masa depan. Segera, kamu semua akan mengubah pendapatmu itu. Aku akan meninggalkan jejak di hatimu dengan tindakanku. Adapun jejak itu, kamu semua akan dengan kuat mengingatnya. Mulai saat ini, orang-orang dari Chu Heavenly Clan kami akan menjadi Tuan Burnfield Monstrous Clan Anda. Mata Chu Feng tertuju pada Fenye Ganghao saat dia mengucapkan kata-kata itu. Selanjutnya, tatapannya dipenuhi dengan penghinaan. Seolah-olah Fenye Ganghao benar-benar seorang budak di matanya. Dan akan segera dimanfaatkan olehnya dan mendengarkan setiap perintahnya. Ini menyebabkan Fenye Ganghao merasa sangat tidak senang. Kurang ajar dan ceroboh, jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu tidak akan tahu seberapa kuat klan Burnfield Monstrous kami. Aku akan membuatmu tahu sekarang siapa sebenarnya tuan tanah ini. Dan siapa budaknya? Pada saat itu, rambut panjang Fenye Ganghao mulai bergetar. Pada saat yang sama, dia merilis peringkat 9 kuatnya kekuatan surgawi immortal tingkat menindas tanpa menahan sedikit pun. Begitu kekuatan penindasannya dilepaskan, langit dan bumi segera menjadi gelap. Tidak hanya Chu Heavenly Clansmen menjadi gugup, tetapi bahkan para tamu di samping Fenye Ganghao menjadi gugup. Meskipun kekuatan Fenye Ganghao yang menekan tidak terlihat oleh mata telanjang, kerumunan yang hadir mampu merasakannya, mampu mengatakan betapa menakutkannya itu. Kekuatan penindasannya seperti gelombang meluap, binatang buas yang mampu melahap langit, saat bergerak menuju Chu Feng dan yang lainnya untuk menindas mereka. Jika seseorang tenggelam oleh kekuatan yang menindas itu, tubuh seseorang pasti akan hancur berkeping-keping. Zes. Tepat pada saat itu, kilat muncul di dahi Chu Feng. Tanda petir tingkat surgawi muncul di dahi Chu Feng. Pada saat yang sama, penindasan Fenye Ganghao mungkin tiba. Namun, tepat setelah kekuatannya yang menindas mendekati Chu Feng, itu lenyap seperti asap di udara tipis. Ini. Pada saat itu, para tamu yang diundang oleh klan Burnfield Monstrous, klan Burnfield Monstrous dan bahkan klan Surgawi Chu semuanya mengungkapkan ekspresi heran. Tidak ada dari mereka yang mengharapkan Chu Feng menjadi begitu kuat. Setelah semua, Chu Feng tidak lagi menyembunyikan auranya. Setelah dia melepaskan tanda petir tingkat surgawiunya, auranya telah menjadi peringkat 9 surgawi abadi. Peringkat 8 surgawi abadi, pria muda seperti itu sebenarnya peringkat 8 surgawi abadi? Apa yang terjadi dengan tanda petir di dahinya? Aku hanya pernah melihat tanda petir tingkat surga sebelumnya. Tidak pernah aku melihat tanda petir dengan karakter ilahi itu. Surga, mungkinkah itu teknik misterius hukuman surgawi yang legendaris? Pria itu berlatih dalam teknik misterius hukuman surgawi. Pada saat itu, kerumunan menangis dengan ketakutan berulang kali. Ini terutama berlaku untuk para tamu yang diundang oleh Burnfield Monstrous Clan. Ekspresi wajah mereka benar-benar luar biasa. Mereka semua sangat terkejut oleh kekuatan Chu Feng. Bas. Tepat pada saat itu, Chu Feng mengangkat tangannya dan membuat gerakan mengepalkan. Cambuk panjang yang ditutupi petir muncul di tangannya. Setelah merasakannya, orang bisa mengatakan bahwa cambuk itu hanya terdiri dari kekuatan bela diri biasa, dan bukan teknik abadi yang kuat atau keterampilan rahasia. Kerumunan bingung mengapa Chu Feng tiba-tiba akan membentuk cambuk dengan kekuatan bela dirinya. Pada saat kerumunan bingung, Chu Feng perlahan berkata, "Orang-orang dari klan Burnfield Monstrous, dengarkan dengan hati-hati. Berlutut dan tunduk padaku sekarang. Lakukan itu. Dan aku akan membiarkan dulu berlalu. Dan tidak membuat kalian semua menderita hari ini." Petik 2. Namun, jika Anda semua tidak berlutut, maka Anda harus mengalami kekuatan cambuk ini di tangan saya. Chu Feng memandang ke orang-orang dari klan Monstrous Burnfield saat ia mengucapkan kata-kata itu. Orang ini, dia benar-benar ingin kita berlutut dan menyerahkan diri kepadanya? Petik 2.
Benar-benar keji, dia terlalu sombong bukan? Petik 2. Kakak laki-laki Gang Hao. Kamu pasti harus mengajar anak nakal itu pelajaran. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melampiaskan kemarahan kita. Petik 2. Klan Bens Monstrous Clan mulai berteriak berulang kali. Meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Chu Feng, mereka masih tidak mampu menoleransi dia dan kesombongannya. Dengan demikian, mereka hanya bisa menempatkan semua harapan mereka pada Feng Ye Gang Hao. Meskipun Chu Feng telah meningkatkan budidayanya untuk peringkat 9 surgawi abadi dengan kekuatan teknik hukuman surgawi dan mendapatkan kekuatan setara dengan Feng Ye Gang Hao, klan Bens Monstrous Clansmen masih dipenuhi dengan keyakinan terhadap Feng Ye Gang Hao. Saudara-saudara, yakinlah, hari ini, saya pasti akan memberikan Anda semua jawaban yang memuaskan. Petik 2. Was. Saat Feng Ye Gang Hao berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan sebuah pisau besar sepanjang 30 meter muncul di tangannya. Itu adalah persenjataan abadi yang tidak lengkap. Setelah Feng Ye Gang Hao meraih persenjataan abadi yang tidak lengkap, auranya segera meningkat pesat. Dengan budidaya peringkat 9 Heavenly Immortal, Feng Ye Gang Hao secara praktis mampu melepaskan kekuatan persenjataan immortal yang tidak lengkapnya ke tingkat penuh. Setelah mengungkapkan persenjataan abadi yang tidak lengkap, tubuh Feng Ye Gang Hao mulai berubah. Urat merah mulai muncul di kulitnya yang seperti batu. Vena-vena itu muncul dari tubuhnya dan bersinar melalui zirahnya. Ketika pembuluh darah merah menutupi seluruh tubuhnya, aura Feng Ye Gang Hao meningkat sekali lagi. Itu adalah kekuatan keturunan khusus dari klan Burnfield Monstrous. Meskipun kekuatan garis keturunan mereka tidak mampu meningkatkan budidaya mereka pada tingkat, itu mampu memperkuat kekuatan pertempuran mereka. Adapun Feng Ye Gang Hao, kekuatan garis keturunannya sangat sengit. Karena itu, setelah dia melepaskan kekuatan garis keturunannya, udara di sekelilingnya mulai bergetar hebat, seolah-olah itu takut padanya. Dengan mengandalkan kekuatan sengit dari garis keturunannya, Feng Ye Gang Hao praktis tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki kekuatan pertempuran yang sama dengan miliknya. Setelah Feng Ye Gang Hao melepaskan kekuatan garis keturunannya, klan Burnfield Monstrous menjadi sangat percaya diri. Adapun tamu mereka semua mengalihkan pandangan ke Chu Feng. Mereka ingin tahu bagaimana Chu Feng akan menjawab kekuatan besar Feng Ye Gang Hao. Namun, saat melihat Chu Feng, kebingungan memenuhi mata mereka. Meskipun Feng Ye Gang Hao sudah melepaskan kemampuan yang begitu kuat, ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Matanya masih dipenuhi dengan penghinaan. Chu Feng sama sekali tidak menempatkan Feng Ye Gang Hao di matanya sama sekali. Aku tidak pernah membayangkan kalian semua menjadi sebodoh ini. Jika saya tidak memberi Anda cambukan yang baik dengan cambuk saya, Anda tidak akan tahu bagaimana cara tunduk dengan benar kepada klan surgawi Chu kami, kata Chu Feng. Berat, kamu berani untuk tetap membual tanpa malu-malu? Hari ini, aku akan mengalahkanmu sampai kau berlutut di depan ayahmu di sini dan memohon pengampunan. Aku akan membuatmu memanggilku leluhur. Petik 2. Saat Feng Ye Gang Hao berbicara, dia mulai mengayunkan persenjataan abadi yang tidak lengkap di tangannya. Posturnya tidak hanya mencari hanya untuk membuat Chu Feng berlutut dan memohon pengampunan. Sebaliknya, ia hanya mencoba meretas Chu Feng menjadi dua. Namun, tepat setelah dia mengangkat armamen immortal tidak lengkap di tangannya, dia tetap di tempat. Seolah-olah dia ketakutan. Pada saat yang sama, ekspresi semua orang dari Burnfield Monstrous Clan berubah sangat. Rasa sakit dan ketakutan memenuhi wajah mereka. Bahkan ekspresi para tamu yang diundang oleh Burnfield Monstrous Clan sangat berubah. Ketika mereka melihat ke Chu Feng lagi, mereka menemukan bahwa ada pedang dan kapak berputar di sekitar Chu Feng. Pedang dan kapak menyerupai harta penjaga saat mereka berputar di sekitar Chu Feng. Pada saat yang sama, ia memancarkan sinar keemasan yang selaras dengan pedang dan kapak. Chu Feng saat ini megah seperti dewa, dan hanya bisa diganggu-gugat. Yang paling penting, setelah pedang dan kapak muncul, Chu Feng memperoleh kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu mengatasi satu tingkat kultivasi. Saat ini, kekuatan pertempuran Chu Feng adalah seluruh tingkat lebih kuat dari Feng Ye Gang Hao. Itulah alasan mengapa Chu Feng mampu memperbaiki Feng Ye Gang Hao di tempat tanpa mengangkat jari. Bab 3161 budak mulai sekarang. Itu Feng Feng. Pada saat itu, selain para tamu, bahkan orang-orang dari Burnfield Monstrous Clan benar-benar terperangah. Hanya pada saat itu mereka tiba-tiba menyadari betapa menakutkan kekuatan yang dimiliki pemuda ini dari klan Surgawi Chu. Namun, mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka saksikan bukan sepenuhnya kekuatan Chu Feng. Was! Tiba-tiba, Chu Feng memukul dengan cambuk di tangannya. Begitu dia melakukan itu, petir yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari cambuk, mengisi seluruh langit.
dan mendarat di semua klan Burnfield Monstrous Clan pada saat yang sama. Iya. Pada saat itu, teriakan mulai terdengar berulang kali. Bukan hanya klan Burnfield Monstrous, bahkan individu terkuat di antara mereka, Fenye Ganghao, meringis dan menjerit kesakitan. Sementara cambuk petir di tangan Chu Feng tampaknya sangat sederhana, itu sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat besar. Tidak hanya itu mampu merobek tubuh seseorang, tetapi juga mampu menembus jiwa seseorang dan membawa rasa sakit yang tak tertahankan. Berhenti. Tuan, tolong berhenti. Kami salah. Kami salah. Petik 2. Hanya dalam sekejap mata, klan Benz Monstrous yang berulang-ulang bahwa mereka akan membuat Chu Feng membayar lebih awal segera mengubah nada mereka. Tidak hanya mereka memohon pengampunan, tetapi bahkan ada orang di antara mereka yang berlutut di depan Chu Feng dan mulai bersujud kepada dia. Namun, Chu Feng tetap sepenuhnya tanpa emosi terhadap tindakan mereka. Dengan dingin, dia mendengus. Aku sudah memberikanmu semua kesempatan sebelumnya. Sayangnya, Anda tidak mengerti arti dari menghargai kesempatan itu. Petik 2. Karena itu masalahnya. Jangan salahkan aku, Chu Feng, karena kejam dan tanpa ampun. Hari ini, hukuman saya ini hanyalah pelajaran bagi Anda semua. Petik 2. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia mulai memukul cambuknya bahkan lebih kejam. Dan orang-orang dari Burnfield Monstrous Clan mulai berteriak lebih menusuk telinga, bahkan lebih menyedihkan. Dalam sekejap mata, orang-orang dari Burnfield Monstrous Clan semuanya dimutilasi dengan buruk, dan sepenuhnya tertutup darah dan luka. Namun, Chu Feng masih melanjutkan bahkan dengan itu menjadi kasusnya. Dia tidak berhenti sampai waktu yang lama berlalu. Bungkuk di hadapanku sekarang, kalau tidak, hukuman berikut akan lebih menyakitkan. Petik 2. Chu Feng tidak hanya mengucapkan kata-kata itu dengan sangat dingin, tetapi juga ada niat membunuh dalam nadanya ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Bahkan daerah yang hangat dan indah itu menjadi sedingin es seperti musim dingin yang menusuk tulang. Setelah disiksa oleh Chu Feng, roh-roh klan Benz Monstrous praktis telah hancur. Mereka hanya ingin Chu Feng menghentikan siksaannya pada mereka. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka bisa menahan ancaman Chu Feng? Dengan demikian, begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, lebih dari setengah dari klan Benz Monstrous Ksatria segera berlutut di tanah dan mulai bersujud kepada Chu Feng sambil meminta maaf. Bahkan, mereka bahkan dengan keras memanggil Chu Feng sebagai Tuan. Petik 1. Namun, Chu Feng bahkan tidak repot-repot untuk melihat orang-orang berlutut di tanah yang tunduk padanya. Tatapan Chu Feng tertuju pada orang-orang yang tidak berlutut. Harus dikatakan bahwa ada beberapa orang yang pantang menyerah di antara klan Burnfield Monstrous. Tampaknya masih ada orang yang tidak mau mematuhinya. Kalau begitu, jangan salahkan aku, Chu Feng, karena kejam. Petik 2. Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan baut kilat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari itu. Petir berubah menjadi banyak tali yang mengikat Fenye Ganghao dan yang lainnya yang menolak untuk berlutut. Zes. Pada saat berikutnya, cahaya listrik mulai berkedip ketika asap hitam mulai keluar dari tubuh orang-orang yang diikat oleh tali petir. Pada saat itu, Fenye Ganghao dan yang lainnya segera jatuh ke tanah dan mulai berguling-guling. Jeritan mereka menjadi lebih menyedihkan dari sebelumnya. Melihat adegan ini, klan Burnfield Monstrous yang berlutut di tanah tidak hanya menggigil ketakutan, tetapi air mata juga mengalir di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Burnfield Monstrous Clan mereka akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Selain itu, orang yang membawa kesengsaraan kepada mereka adalah seseorang dari klan Surgawi Chu yang selalu mereka pandang rendah. Berhenti-berhenti, saya bersedia mengakui Anda sebagai tuan saya. Saya akan menjadi budak Anda sejak saat ini. Cepat, lepaskan aku, tolong. Aku mohon padamu. Lepaskan aku. Petik 2. Segera, seseorang mulai memohon pengampunan. Tidak lama setelah itu, bahkan Fenye Ganghao mulai memohon pengampunan. Dari ini, dapat dilihat betapa siksaan dan kejam Chu Feng adalah. Namun, meskipun mereka semua memohon pengampunan, Chu Feng tidak segera menghentikan penyiksaannya. Sebaliknya, ia terus menyiksa mereka selama 1 jam penuh sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya dan mengubah tali yang mengikat Fenye Ganghao dan yang lainnya menjadi petir yang menyebar ke udara tipis. Pada saat itu, klan Benz Monstrous, termasuk Fenye Ganghao, sangat lemah dan tidak berdaya sehingga mereka bahkan tidak dapat naik kembali. Mereka hanya berkedut dan menggigil berulang kali. Saya akan bertanya lagi, siapa tuan dan siapa budaknya? Tanya Chu Feng. Kami adalah budak. Kami adalah budak. Petik 2. Begitu Chu Feng menanyakan hal itu, orang-orang dari klan Monstrous Burnfield segera menanggapi secara bersamaan. Mereka benar-benar takut bahwa mereka akan disiksa dengan kejam oleh Chu Feng lagi jika mereka tidak segera merespons. Dengan ini,
Anda semua telah diserahkan kepada klan surgawi Chu kami atas kemauan Anda sendiri. Jangan katakan bahwa saya telah memaksa Anda untuk tunduk, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, anggota klan Burnfield Monstrous menangis air mata dari mereka dan mengeluarkan darah dari hati mereka. Siapa yang mungkin mau melayani orang lain? Mereka jelas dipaksa tunduk melalui penyiksaan. Namun, meskipun mereka merasa dirugikan, tidak ada dari mereka yang berani mengungkapkan pikiran mereka. Sebaliknya, mereka semua mulai mengungkapkan keinginan mereka untuk melayani Chu Feng. Yakinlah, Anda tidak akan menyerahkan kepada saya dengan sia-sia. Saya tidak akan memperlakukan Anda semua dengan tidak adil. Ini hadiahmu. Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan dan mengepalkan tangan lainnya dengan erat. Pada saat itu, cahaya mulai bersinar di tangannya yang terkepal. Kekuatan emas terang dan menyilaukan mulai memancarkan dari tubuh Chu Feng, mengulurkan tinjunya yang terkepal. Itu adalah kekuatan roh tingkat tinggi. Itu Feng Feng. Ketika orang banyak melihat aksi Chu Feng, ekspresi mereka semua berubah. Ini terutama berlaku bagi para tamu undangan. Mereka melihat Chu Feng dengan ekspresi yang mengandung lebih dari keheranan sederhana. Hanya pada saat itulah mereka menyadari bahwa Chu Feng tidak hanya luar biasa kuat dalam hal kekuatan bela diri, tetapi dia sebenarnya juga seorang spiritualis dunia jubah agung. Dengan kekuatannya, dia tidak hanya akan mampu membunuh orang lain menggunakan kekuatan bela dirinya, tetapi dia juga akan dapat menyembuhkan luka-lukanya dengan mendirikan formasi. Selain itu, dia telah mencapai prestasi tinggi dalam hal budidaya bela diri dan teknik roh dunia. Dengan ini, mereka tidak mampu tidak heran. Mereka akhirnya menyadari seperti apa keberadaan putra Chu Xuanyuan. Bahkan cuklan surgawi yang hadir dipenuhi dengan emosi. Mereka tidak bisa menenangkan diri. Chu Feng benar-benar menyegarkan pengakuan mereka tentang klan mereka. Sebelum Chu Feng, mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada keberadaan yang menantang surga yang akan muncul di antara generasi muda Chu Heavenly Clan mereka. Saat ini, dalam hati mereka, Chu Feng tidak lagi hanya individu yang kuat yang kebetulan adalah klan mereka. Sebaliknya, ia menjadi harapan mereka. Harapan yang akan membawa mereka keluar dari lembah dan membawa mereka ke puncak. Setelah beberapa waktu, Chu Feng akhirnya berhenti mengatur pembentukan rohnya, dan tiba-tiba membuka tangannya yang terkepal. Begitu dia membuka tangannya, cahaya keemasan mulai bersinar terang. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan benar-benar melihat banyak cahaya keemasan yang menyerupai pelet obat. Mereka terlihat sangat cantik. Namun, jika seseorang harus memperhatikan, seseorang akan menjadi pucat karena ketakutan. Kurang lebih, seseorang akan menjadi takut. Alasan untuk itu adalah karena orang akan memperhatikan setelah pemeriksaan lebih dekat bahwa tubuh cahaya keemasan masing-masing berisi makhluk hidup. Itu adalah serangga. Baknya sangat kecil, namun sangat menjijikkan. Selain itu, mereka tampak sangat galak. Berada di dalam tubuh cahaya, mereka mengeluarkan sensasi yang sangat tidak nyaman. Orang bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa itu bukan bak biasa. Wos, wos, wos. Tepat pada saat itu, Chu Feng mengangkat lengannya, dan tubuh cahaya yang dia pegang di tangannya menembak ke tubuh Burnfield Monstrous Clansman seperti panah. Serangga-serangga itu tidak hanya memasuki tubuh klan Burns Monstrous, mereka telah memasuki jiwa mereka. Kamu apa yang kamu lakukan? Pada saat itu, klan Burns Monstrous semuanya sangat ketakutan. Mereka bukan orang bodoh, mereka tahu bahwa apa yang telah memasuki tubuh mereka pasti tidak baik. Apa ini? Apakah Anda semua tidak puas dengan hadiah saya kepada Anda? Tatapan Chu Feng sekali lagi dipenuhi dengan keinginan membunuh. Tidak, tentu saja tidak, tentu saja tidak. Petik 2. Melihat ekspresi Chu Feng, bagaimana mungkin klan Burnfield Monstrous mungkin berani membantahnya? Aku akan bertanya padamu semua ini. Apakah kamu menyukai hadiahku? Tanya Chu Feng. Kami melakukannya. Kami menyukainya. Klan Burnfield Monstrous Clan mengangguk berulang kali. Namun, mereka sepertinya ingin menangis. Ini bagus yang kamu lakukan. Chu Feng tersenyum ringan. Tuan muda Chu Feng benar-benar menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari keturunan Lord Chu Xuanyuan. Petik 2. Tuan muda Chu Feng, saya. Tepat pada saat itu, para tamu yang diundang oleh Burnfield Monstrous Clan semua berjalan menuju Chu Feng dengan senyum penuh semangat dan perhatian di wajah mereka. Setelah menyaksikan kekuatan Chu Feng, mereka semua ingin berteman dengannya. Namun, Chu Feng benar-benar mengabaikan salam baik mereka. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan menembak kepalan ke langit. Momen berikutnya, ledakan-ledakan teredam mulai terdengar. Semua spanduk Burnfield Monstrous Clan di dalam kota utama dihancurkan.
Setelah itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan spanduk baru ditempatkan di tempat-tempat di mana spanduk Burnfield Monstrous Clan sebelumnya ditanam. Itu semua spanduk Chu Heavenly Clan. Pada saat itu, ekspresi Chu Feng menjadi sangat tak tertandingi. Dia mengarahkan pandangannya ke kerumunan. Kemudian, dengan suara berkali-kali lebih terdengar daripada guntur, dia berkata, "Mulai hari ini, tempat ini adalah wilayah Chu Heavenly Clan kami." Petik 2. Mereka yang bukan dari klan surgawi Chu kami, kecuali diundang untuk datang ke tanah ini oleh klan kami, akan segera pergi. Petik 2. Ini. Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, tamu Burnfield Monstrous Clan tertegun. Ini terutama berlaku bagi mereka yang telah berjalan ke sisi Chu Feng. Mereka merasa sangat malu. Kata-kata Chu Feng jelas diucapkan kepada mereka. "Apa ini? Apakah Anda semua tidak mengerti kata-kata saya?" Petik 2. Chu Feng sengaja melihat ke orang-orang yang diundang oleh Burnfield Monstrous Clan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Selanjutnya, setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ekspresi dingin muncul di matanya. Pada saat itu, bagaimana mungkin orang-orang itu berani ragu? Tanpa berani mengucapkan kentut tunggal, mereka segera melonjak ke langit dan pergi. Melihat itu, klan Burns Monstrous juga melonjak ke langit dengan niat untuk pergi. Meskipun mereka telah menyerahkan diri kepada Chu Feng, itu karena mereka dipaksa untuk melakukannya. Jika kesempatan muncul dengan sendirinya, mereka secara alami akan berusaha untuk melarikan diri dari cengkeraman jahat Chu Feng. Namun, tepat setelah Burnfield Monstrous Clansmen melonjak ke langit, mereka segera kehilangan kemampuan mereka untuk terbang, dan jatuh ke tanah dalam suksesi. Setelah mendarat, mereka meraih dada mereka dan mulai menjerit kesakitan. "Siapa yang menyuruhmu semua terbang ke langit? Karena Anda adalah budak saya. Anda tidak akan diizinkan terbang di dalam wilayah saya. Kalian semua berlutut dan merangkak." Chu Feng berbicara dengan keras. Mendengar kata-kata itu, klan Burns Monstrous Ksatria segera merangkak kembali dan berlutut di tanah. Yang mengejutkan mereka, setelah berlutut, sensasi rasa sakit yang luar biasa sengsara itu benar-benar hilang. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa itu pasti disebabkan oleh serangga yang Chu Feng masukkan ke dalam tubuh mereka dengan paksa. "Enyahlah!" teriak Chu Feng. Saat berikutnya, orang-orang dari klan berbulu Burnfield, termasuk Fenye Gang Hao, semua mulai dengan cepat merangkak keluar dari kota utama. Setelah keluar kota, segera ada orang yang berdiri dan berusaha terbang. Namun, saat mereka berdiri, rasa sakit luar biasa itu segera memenuhi seluruh tubuh mereka lagi. Ternyata mereka hanya akan bisa berlutut dan merangkak di tanah di masa depan. Mereka tidak akan bisa berdiri lagi, karena mereka akan merasakan sakit yang luar biasa saat mereka melakukannya. Adegan ini disaksikan oleh para tamu yang mereka undang. Melihat Burnfield Monstrous Clansmen yang arogan dan sombong berakhir dalam keadaan yang tragis, mereka menghela nafas dalam hati mereka tentang betapa kejamnya Chu Feng, dan membuat resolusi tegas untuk tidak pernah menjadikan Chu Heavenly Clan sebagai musuh di masa depan. Atau apa yang telah terjadi ke Burnfield Monstrous Clan kemungkinan akan terjadi pada mereka suatu hari nanti. "Adik kecil Chu Feng, kamu terlalu menakjubkan." Petik 2. "Adik laki-laki saya Chu Feng, bagaimana Anda bisa sekuat ini di usia muda? Saya benar-benar kagum." Petik 2. "Klan surgawi Chu kami diselamatkan sekarang. Dari titik ini, siapa yang berani menggertak klan surgawi kita lagi?" Petik 2. Chu Heavenly Clansmen sangat bersemangat. Hanya pada saat itulah mereka menjadi yakin bahwa itu benar untuk memilih untuk mengikuti Chu Feng. Mereka bertindak seolah-olah mereka melihat cahaya, dan dipenuhi dengan keyakinan terhadap masa depan mereka. Namun, hanya Chu Feng yang tahu bahwa masa depan mereka tidak akan mulus sama sekali. Bab 3163 Peluang Hebat untuk Berteman. Meskipun ia telah mengalahkan klan berbahaya Burnfield dan mengambil wilayah Chu Heavenly Clan mereka, Chu Feng tahu betul bahwa musuh sejati mereka bukanlah klan berbulu Burnfield atau klan Qian Feather Monstrous. Chu Feng tahu betul apa tujuannya berada di alam martial Cultivation leluhur itu. Dia tidak ada di sana untuk menaklukkan wilayah timur Realm Martial Cultivation Martial. Dia ada di sana untuk menaklukkan seluruh Realm Cultivation Martial Ancestral. Namun, dengan perang, pasti akan ada korban. Jika dia sendirian, dia akan bisa bergerak sesuka hati. Namun, bagaimana dia memastikan keselamatan saudara-saudari ini? Itu adalah masalah yang telah membingungkan Chu Feng sepanjang waktu. Untungnya, Chu Feng telah menemukan solusi untuk masalah ini. Chu Feng telah menemukan solusi ini setelah tiba di kota utama. Itu juga alasan mengapa Chu Feng tidak akan membiarkan klan Burns Monstrous melarikan diri.
Dan mengapa dia begitu kejam dan tidak menarik terhadap para tamu yang diundang oleh Burnfield Monstrous Clan? Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng telah menemukan cara untuk melindungi klannya. Itulah alasan mengapa dia tidak takut pada klan Benz Monstrous Clan yang mencari klan Monstrous Cian Feather untuk membalas dendam kepada mereka. Adapun metode yang Chu Feng temukan, itu untuk mengaktifkan formasi besar kota utama. Formasi pertahanan yang sangat kuat disembunyikan di dalam kota utama. Sementara yang lain mungkin tidak tahu tentang keberadaannya. Chu Feng berhasil mendeteksinya secara instan. Chu Feng belum mendeteksi itu melalui segala jenis kemampuan pengamatan. Sebaliknya, itu hanya intuisi. Setelah dia mendekati kota, Chu Feng merasa sangat kuat bahwa itu ada di sana. Meskipun Chu Feng masih belum menemukan inti formasi dari formasi pertahanan besar itu, dia dengan tegas percaya bahwa dia akan dapat menemukannya, dan bahwa semua klan surgawi Chu akan aman di sana jika dia mengaktifkannya. Dengan demikian, Chu Feng tidak segera merayakan seperti Chu Clansmen surgawi lainnya setelah mengusir Burnfield Monstrous Clansmen, dan bukannya mulai mencari inti formasi Grand Defensive. Selanjutnya, Chu Feng sudah menemukan beberapa petunjuk. Adapun petunjuknya, mereka juga berasal dari intuisinya. Yang mengatakan, Chu Feng tidak tahu bahwa ada dua individu yang diam-diam mengamatinya saat dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari inti formasi Grand Defensive. Adapun dua individu, mereka secara alami Miti Dongguo Duo Dongguo Heavenly Clan. Mereka berdua diam-diam mengikuti Chu Feng sepanjang waktu, dan menyaksikan semua yang telah dilakukannya. Chu Feng ini benar-benar luar biasa. Mengabaikan bakatnya dalam budidaya bela diri. Hanya keberanian, wawasan dan kemampuan kepemimpinannya sudah cukup untuk memisahkannya dari rakyat jelata belaka, kata sesepuh Dongguo Miti Duo. Kakak, menilai dari nadamu, kamu berencana untuk membantunya? Tanya yang lebih muda dari Dongguo Miti Duo. Bagaimana menurutmu? Penatua bertanya. Seseorang seperti dia, bahkan tanpa bantuan Dongguo Heavenly Clan kita, pasti akan bisa matang untuk kebesaran di masa depan. Petik 2. Karena kita dapat membantunya selama waktu yang kita bisa. Mengapa kita tidak membantunya? Adik laki-laki itu bertanya. Mendengar kata-kata itu, kakak laki-laki itu tersenyum. Pada saat itu, duo perkasa Dongguo telah membuat resolusi tegas untuk melindungi Chu Feng dan klan surgawi Chu. Alasan untuk itu adalah karena mereka berdua sangat percaya bahwa Chu Feng akan mampu menggerakkan keseimbangan alam pemuda bela diri ancestral di masa depan. Berteman dengan Chu Feng di saat seperti ini adalah waktu yang paling optimal. Jika mereka tidak berteman dengan Chu Feng sekarang, mereka kemungkinan akan selamanya kehilangan kesempatan untuk melakukannya. Tiba-tiba, adik laki-laki itu bertanya, "Kakak, apakah Anda berpikir bahwa Chu Feng akan dapat mencapai tingkat Wuma Sengji itu?" Wuma Sengji memang karakter tingkat atas. Jenius levelnya sangat jarang. Selain itu, saya sangat yakin bahwa Wuma Sengji akan menjadi terkenal di seluruh ranah kultivasi marsial ancestral di masa depan. Petik 2. Adapun untuk saat ini, Wuma Sengji sudah meninggalkan jejaknya di alam budidaya bela diri leluhur. Dia juga telah berhasil memimpin klan surgawi Wuma ke wilayah Tuan Darat bela diri marsial ancestral. Itu sudah membuktikan betapa kuatnya dia. Petik 2. Meskipun Chu Feng memiliki potensi yang sangat kuat, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mencapai level Wuma Sengji, kata sesepuh Dongguo Miti Duo. Memang, Wuma Sengji sangat kuat. Petik 2. Saya sudah mendengar dari saudara-saudara kita yang baru saja memasuki alam penggarapan bela diri leluhur yang takdir nasib surgawi membuat ramalan. Dia menubuatkan bahwa seorang jenius yang luar biasa akan muncul dari wilayah timur realem marsial kultivation marsial. Adapun jenius itu, ia mampu melawan Ling Hu Hongfei. Petik 2. Orang-orang di luar praktis semua yakin bahwa jenius yang akan mampu bersaing dengan Ling Hu Hongfei di masa depan adalah Wuma Sengji, kata yang lebih muda dari duo perkasa Dongguo. Aku juga sudah mendengar tentang hal itu, kata sesepuh Dongguo Miti Duo berkata. Kalau begitu, kakak, bagaimana menurutmu? Apakah jenius yang luar biasa itu adalah Wuma Sengji? Akankah Wuma Sengji benar-benar bisa menjadi jenius yang mampu bertarung melawan Ling Hu Hongfei di masa depan? Yang muda bertanya. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu untukmu. Bagaimanapun, Anda dan saya tahu betul betapa menakutkan karakter Ling Hu Hongfei. Dia hanya pada tingkat yang berbeda dari semua orang dari generasi muda. Jika Anda bertanya kepada saya siapa yang bisa menjadi sekuat dia, saya benar-benar tidak dapat membayangkan siapapun, kata sesepuh Dongguo Miti Duo berkata. Itu benar. Yang lebih muda dari Dongguo Miti Duo mengangguk setuju. Mereka berdua telah bertemu Ling Hu Hongfei, jenius terkuat dari realem kultivation marsial ancestral. Keberadaan dikatakan mampu melampaui Chu Xuanyuan sebelum memasuki realem kultivation marsial ancestral. Justru karena mereka telah bertemu dengannya sebelumnya sehingga mereka memiliki kesan yang mendalam padanya.
Lagi pula, Ling Hu Hongfei sangat kuat sehingga dia membanjiri mereka berdua dengan intimidasi pada pandangan pertama. Hei, mengapa Chu Feng memasuki ruangan itu dan tidak pernah kembali? Apakah dia tidak akan merayakan dengan saudara dan saudari klannya? Tiba-tiba, Dong Guo Miti Duo mengalihkan pandangan mereka ke kota utama lagi. Alasan untuk itu adalah karena mereka memperhatikan bahwa Chu Feng telah memasuki istana dan tidak pergi. Adapun istana itu, kebetulan dijaga oleh formasi khusus. Dengan demikian, mereka tidak dapat melihat apa yang dilakukan Chu Feng di dalam. Bahwa Chu Feng tidak mungkin lelah, dan telah memutuskan untuk beristirahat, kan? Tanya yang lebih muda dari Dong Guo Miti Duo. Seharusnya tidak begitu, kata si penatua. Haruskah aku masuk dan menyelidikinya? Biarlah, lebih baik kita tidak mendekatinya terlalu dekat. Meskipun dia hanya peringkat 8 Heavenly Immortal, dia adalah spiritualis dunia yang ditinggikan. Persepsinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Jika kita terlalu dekat dengannya, dia mungkin bisa mendeteksi kita, kata si penatua. Jadi bagaimana jika dia berhasil mendeteksi kita? Jangan bilang kita takut dideteksi olehnya. Yang lebih mudah berbicara dengan tidak setuju. Namun, dia segera bertanya, "Oh, benar, kakak. Karena kita sudah memutuskan untuk membantunya. Mengapa kita masih menyembunyikan diri? Mengapa kita tidak menunjukkan diri kita kepadanya?" Petik 2. Adik kecil, kamu tidak mengerti ini. Anda telah melihatnya sebelumnya juga. Klan Benz Monstrous semua telah melarikan diri ke arah Cian Feather Monstrous Clan. Mereka pasti pergi mencari bantuan dari klan Cian Feather Monstrous. Petik 2. Dengan cara Cian Feather Monstrous Clan menangani hal-hal, mereka pasti tidak akan membiarkan siapapun untuk menantang otoritas mereka. Karena ini, mereka pasti tidak akan membiarkan Chu Feng dan Chu Heavenly Clan lolos dengan apa yang telah mereka lakukan. Petik 2. Jika kita bersaudara menunjukkan diri kita sekarang, klan Surgawi Chu akan menjadi lebih percaya diri. Pada saat itu, bahkan jika klan Cian Feather Monstrous muncul, mereka tidak akan takut. Petik 2. Namun, jika kita tidak mengungkapkan diri kita sendiri, Chu Heavenly Clansmen pasti akan dilanda teror saat Cian Feather Monstrous Clan tiba. Petik 2. Ketika mereka putus asa, kita saudara-saudara akan datang membantu mereka. Pada saat itu, mereka akan menjadi sangat berterima kasih kepada kita, dan dengan tegas mengingat kebaikan kita di dalam hati mereka, kata sesepuh Dong Guo Miti Duo berkata. Kakak, itu benar-benar brilian. Seperti yang mereka katakan, semakin tua jahe, semakin spiayarnya. Kaulah yang bijak. Yang lebih muda dari Dong Guo Miti Duo mulai memuji kakaknya tanpa henti. Dipuji oleh adik laki-lakinya, sang kakak mengungkapkan senyum di wajahnya. Keduanya tidak memiliki petunjuk bahwa bahkan jika mereka memasuki istana untuk mencari Chu Feng pada saat itu, mereka tidak akan dapat menemukannya. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng tidak ada di dalam istana. Sebaliknya, dia telah memasuki tempat yang berbeda. Itu adalah ruang yang terisolasi. Formasi kuat mengisi dunia itu. Di langit dan di tanah, formasi bisa terlihat di mana-mana. Formasi bersinar terang, dan tampak luar biasa spektakuler. Chu Feng bisa tiba di sana murni dengan mengandalkan intuisinya, yang telah membantunya menemukan pintu masuk di istana. Jika bukan karena intuisinya, Chu Feng tidak akan dapat menemukan pintu masuk bahkan jika dia menggunakan mata langitnya untuk mencarinya. Di dalam ruang yang terisolasi, Chu Feng saat ini memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Sungguh formasi roh yang kuat, bahkan ratu-ratunya tidak dapat menahan dirinya untuk tidak kaget. Chu Feng, cepat, biarkan ratu ini keluar. Ratu ini ingin merasakan kekuatan roh yang terkandung di tempat ini, desak ratu wanita bersemangat. Karena ratu-ratu telah mengajukan permintaan, Chu Feng tentu saja tidak akan menolaknya. Segera, dia membuka gerbang roh dunianya. Saat membuka gerbang roh dunia, seorang wanita cantik melompat keluar darinya. Dia secara alami adalah Ratu Nona. Wow, kekuatan roh di tempat ini benar-benar padat. Aku benar-benar bertanya-tanya siapa yang mengatur tempat ini. Nyonya Ratu terkejut dengan kekaguman. Seharusnya didirikan oleh kakek saya, dan diperbaiki oleh ayah saya setelah itu, kata Chu Feng. Bagaimana Anda tahu itu? Tanya Nyonya Ratu. Jika saya memberitahu Anda bahwa itu adalah intuisi, apakah Anda akan mempercayai saya? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Tidak, cepat. Ceritakan persis bagaimana Anda menemukan tempat ini. Apakah tempat ini berisi aura kakek dan ayahmu? Tanya Ratu Putri. Aku benar-benar tidak membohongimu. Lagi pula, tempat ini sama sekali tidak mengandung ayah atau aura kakek saya, kata Chu Feng. Benarkah? Kenapa itu terdengar sangat sulit bagi saya?
kata ratu wanita dengan mengerutkan kening. Wajahnya yang keriput cukup imut. Chu Feng tersenyum ringan. Dia berkata, memang, ini sangat ajaib. Mungkin inilah kekuatan garis keturunan seseorang. Petik 2. Kalau begitu, apakah kamu bisa mengaktifkan formasi ini sekarang? Tanya Ratu Putri dengan prihatin. Setelah semua, apakah Chu Feng akan dapat melindungi kota utama atau tidak, semua akan tergantung pada formasi pelindung besar. Formasi agung di dalam tempat ini semua sangat kuat dan sangat rumit. Tidak hanya ada formasi pertahanan besar, tetapi ada juga formasi pembantaian besar. Petik 2. Sayangnya, formasi roh di tempat ini terlalu kuat. Belum lagi formasi pembantaian besar. Kemungkinan akan sangat sulit bagi saya untuk mengaktifkan salah satu formasi Grand Defensive, kata Chu Feng. Dalam hal ini, apakah Anda memiliki kepastian untuk dapat mengaktifkan formasi ini? Tanya Nyonya Ratu. Saya tidak memiliki kepastian absolut. Namun, saya bisa mencobanya. Petik 2. Baiklah. Silakan dan coba saja. Ratu ini akan pergi dan berjalan-jalan di sekitar. Nyonya Ratu mengatakan kata-kata itu dan kemudian berencana untuk pergi. Egi sayang, kemana Anda akan pergi? Tanya Chu Feng ingin tahu. Hehe. Sebenarnya, aku sebaiknya memberitahumu tentang itu. Setelah datang ke tempat ini, Ratu ini telah merasakan beberapa intuisi. Saya akan pergi melihat apakah intuisi saya akan membantu Ratu ini menemukan sesuatu, kata Nyonya Ratu dengan senyum berseri-seri. Baiklah, silakan. Namun, Anda harus berhati-hati, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Yakinlah, Ratu ini adalah roh duniamu. Saya tidak bisa pergi terlalu jauh dari Anda. Saya masih berada dalam jangkauan Anda. Selain itu, ini adalah formasi yang dibuat oleh kakek dan ayahmu. Bagaimana mungkin itu bisa melakukan apapun untukku? Petik 2. Saat Ratu-Ratu berbicara, dia melompat menjauh. Melihat penampilan Ratu Lady yang ceria dan ringan, senyum muncul di wajah Chu Feng. Setelah bertahun-tahun, Ratu Nona masih memiliki temperamen seorang gadis muda. Konsistensinya kebetulan menjadi apa yang paling disukai Chu Feng. Setelah Ratu-Ratu pergi, Chu Feng tiba sebelum pembentukan roh dan duduk bersila. Tempat itu adalah lokasi inti formasi untuk semua formasi roh kota utama, dan berisi beberapa formasi roh yang berbeda. Adapun pembentukan roh sebelum Chu Feng, bisa dikatakan formasi pertahanan terlemah di sana. Namun, meskipun itu adalah pembentukan roh terlemah, Chu Feng masih perlu mengusahakan semua untuk mendapatkan kesempatan untuk menyelaraskan dengan itu. Hanya setelah menyelaraskan kekuatannya dengan kekuatannya akan Chu Feng dapat mengendalikan formasi itu. Kemungkinan, alasan mengapa tidak ada seorang pun di klan surgawi Chu tahu tentang formasi roh itu adalah karena betapa sulitnya mengendalikan mereka. Lagi pula, bahkan jika seseorang mengetahui tentang mereka, itu masih tidak berguna, karena mereka tidak akan dapat mengaktifkannya. Sementara itu, saat Chu Feng mengerahkan semua upayanya untuk menyelaraskan dengan formasi defensif itu, adegan lain terjadi di klan Qian Feather Monstrous. Di dalam aula istana tertentu di wilayah Qian Feather Monstrous Clan, King Yu Fengming dan banyak klan Qian Feather Monstrous semuanya berkumpul di sana. King Yudong juga di antara mereka. Namun, pada saat itu, King Yudong berlutut di tanah dan tidak berani mengangkat kepalanya. Dia menerima hukuman. Alasan mengapa dia dihukum adalah karena King Yu Fengming melaporkannya, menyatakan bahwa dia telah benar-benar mempermalukan klan Qian Feather Monstrous mereka sebelum klan Surgawi Chu. Namun, ada dua suara berbeda yang terdengar di aula utama. Satu sisi mendukung menekan klan Surgawi Chu, sedangkan sisi lain menentangnya. Bagaimanapun, terlepas dari apakah King Yu Fengming telah menambahkan detail ke ceritanya, kerumunan masih mampu mengatakan bahwa Chu Feng bukan karakter sederhana. Dengan demikian, ada sebagian kecil orang dari klan Qian Feather Monstrous yang merasa bahwa akan lebih baik untuk tidak membuat musuh Chu Feng. Alasan untuk itu adalah karena mereka telah menyaksikan munculnya kekuatan sejumlah besar individu. Bahkan, mereka bahkan secara pribadi menyaksikan bagaimana Wuma Heavenly Clan Wuma Sengji muncul berkuasa dalam waktu singkat dan mengalahkan banyak lawan. Lawan Wuma Sengji semuanya berakhir dengan akhir yang tragis dan benar-benar hancur, tidak dapat bangkit lagi. Adapun Chu Feng, dia, bagaimanapun, putra Chu Xuanyuan. Orang-orang ini merasa bahwa Chu Feng mungkin menjadi Wuma Sengji kedua dari wilayah timur, dan bahwa itu bukan ide yang baik untuk klan Qian Feather Monstrous mereka untuk membuat musuh Chu Feng. Cukup, kalian semua, berhenti bertengkar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Mengikuti suara itu, aula istana yang awalnya dipenuhi dengan suara-suara dalam perselisihan menjadi sangat sunyi. Orang yang berbicara sedang duduk di kursi utama aula istana, dengan alis tajam seperti pedang dan mata yang cerah. Pria itu memiliki tampang yang sangat tampan baginya.
Dia adalah tipe pria tampan yang bisa menyihir banyak wanita hanya dari penampilannya. Adapun pria itu, namanya adalah King Yu Ruiz. Dia adalah individu terkuat Qian Feather Monstrous Clan di ranah kultivasi marsial ancestral. Dia juga pemimpin Qian Feather Monstrous Clanman Clan dari realem martial Cultivation Martial. Bab 3165 Merawat Chu Feng. Putra Chu Xuan Yuan. Menarik. King Yu Ruiz berbicara dengan senyum ringan. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya, dan keputusan apa yang telah diambilnya. Kakak Ruiz, kita harus mengajarinya dengan benar kepada Feng Feng, atau yang lain. Jika berita ini menyebar, reputasi Qian Feather Monstrous Clan kita akan benar-benar hancur. Bagaimana kita akan berdiri tegak di alam kultivasi bela diri leluhur kemudian? Kata King Yu Fengming. Namun, tepat setelah King Yu Fengming mengatakan kata-kata itu, seseorang segera berdiri untuk membantahnya. Tidak, kita tidak boleh. Apakah itu Wu Ma Shengji tidak cukup sebagai presiden bagi kita? Sangat mungkin bahwa Chu Feng akan menjadi Wu Ma Shengji kedua. Petik 2. Bahkan jika itu Chu Feng bisa menjadi Wu Ma Shengji kedua, bukankah kita harus merawatnya sebelum dia dewasa? Lain. Begitu dia matang, hanya akan ada hari-hari penderitaan bagi kita, kata King Yu Fengming. Fengming, kamu tidak mengerti. Orang-orang jenius semacam itu adalah orang-orang yang kaya raya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menghilangkannya? Saat itu, orang-orang yang ingin menghilangkan Wu Ma Shengji juga memiliki pendapat yang sama dengan Anda. Namun, apa yang akhirnya terjadi? Pada akhirnya, mereka tidak hanya gagal melenyapkan Wu Ma Shengji, tetapi mereka malah diurus olehnya. Seseorang mendesaknya. Cukup, aku sudah bilang untuk berhenti berdebat. Biarkan saya berpikir tentang ini. King Yu Ruiz berbicara dengan keras. Begitu dia mengatakan itu, semua orang, termasuk King Yu Fengming, menutup mulut mereka. Mereka bisa mendengar kemarahan dengan nada King Yu Ruiz. Mereka tahu betul bahwa jika dia menjadi marah, mereka akan menderita konsekuensi yang serius. Tidak ada dari mereka yang mau membuat marah King Yu Ruiz. Kakak Ruiz, Fenye Ganghao Klan Burnfield Monstrous telah datang untuk meminta pertemuan dengan Anda. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari luar. Kenapa dia datang ke sini? Saya tidak melihatnya. King Yu Ruiz berbicara dengan dingin. Bagi King Yu Ruiz, Burnfield Monstrous Clan tidak lebih dari anjingnya, antek-anteknya. Sementara dia tidak terlalu peduli ketika suasana hatinya baik. Dia tidak punya niat untuk bertemu orang-orang seperti mereka ketika suasana hatinya buruk. Kakak Ruiz, Fenye Ganghao datang hari ini karena klan Surgawi Chu, kata orang di luar. Mendengar kata-kata itu, belum lagi King Yu Ruiz, ekspresi semua orang yang hadir di aula istana berubah. Ini klan Surgawi Chu lagi? Pada saat itu, King Yu Ruiz mulai mengerutkan kening dalam-dalam. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, dan pintu masuk yang tertutup rapat ke aula istana terbuka. Dia berteriak, bawa dia ke sini. Tidak lama setelah perintah King Yu Ruiz meninggalkan mulutnya, Fenye Ganghao muncul di hadapannya. Melihat Fenye Ganghao masuk, orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous semua heran. Alasan untuk itu adalah karena mereka menemukan bahwa Fenye Ganghao sebenarnya merangkak masuk. Fenye Ganghao, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika Anda memiliki permintaan untuk membuat, tidak perlu bagi Anda untuk bertindak seperti ini, bukan? Kata King Yu Ruiz. Tuanku, bukankah orang rendahan ini ingin bertindak seperti ini? Sebaliknya, saya tidak mampu berdiri sekarang, dan hanya bisa berlutut. Fenye Ganghao berbicara dengan ekspresi sedih. Klan Burnfield Monstrous mereka jelas merupakan klan raksasa yang tampak jahat berkali-kali lebih ganas daripada manusia. Namun sekarang, tidak hanya Fenye Ganghao memiliki ekspresi keluhan menutupi wajahnya, tetapi air mata juga jatuh seperti hujan saat dia berbicara. Apa yang terjadi? Tanya King Yu Ruiz. Fenye Ganghao mulai memberitahu King Yu Ruiz tentang apa yang terjadi. Tentu saja, dia secara alami tidak mengatakan yang sebenarnya. Khawatir bahwa klan Qian Feather Monstrous akan menolak untuk membantunya. Fenye Ganghao menambahkan detail pada ceritanya dan berbicara banyak kata-kata jahat tentang Chu Feng. Chu Feng itu sebenarnya sangat sombong? Benar saja. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fenye Ganghao, Qian Feather Monstrous Clansmen semuanya menunjukkan ekspresi marah. Tidak hanya itu, Chu Feng itu juga memerintahkanku untuk menyampaikan kabar kepadamu, kata Fenye Ganghao. Oh, apa yang ingin dia katakan? Tanya King Yu Ruiz. Chu Feng memerintahkan saya untuk memberitahu Anda untuk menunggu. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang akan mereka rawat selanjutnya adalah klan Qian Feather Monstrous Anda, kata Fenye Ganghao. Bang! Begitu kata-kata Fenye Ganghao keluar dari mulutnya, ledakan keras terdengar.
Itu adalah meja teh di samping King Yu Ruiz. King Yu Ruiz telah menghancurkan meja itu dengan telapak tangannya. Pada saat itu, King Yu Ruiz telah berdiri, dan kemarahan serta keinginan membunuh memenuhi matanya. Chu Feng itu sebenarnya tidak tahu luasnya langit dan bumi. Jika saya terus menonton dengan tangan terlipat, dia mungkin benar-benar membawa perilakunya yang mengerikan kepada saya. Petik 2. Yun Long, Yun Hu. Tiba-tiba, King Yu Ruiz berteriak. Yun Long, ini. Yun Hu, ini. Begitu King Yu Ruiz mengucapkan kata-kata itu, dua pria segera berdiri. Keduanya adalah sepasang kembar. Mereka juga Jenderal King Yu Ruiz. Mereka bisa dikatakan sebagai dua orang terkuat dari klan Qian Feather Monstrous di alam budidaya bela diri leluhur selain dari King Yu Ruiz. Di dalam wilayah timur realem kultivasi bela diri ancestral, mereka berdua dikenal sebagai Dragon dan Tiger Brothers. Mereka sama-sama terkenal seperti Dongguo Duo Perkasa Dongguo Heavenly Clan. 1. Naga dan harimau. Karena Yunlong berarti awan naga dan Yunhu berarti harimau awan. Kurung siku tutup. Kalian berdua harus secara pribadi memimpin klan kami untuk menekan Chu Heavenly Clan. Anda harus menangkap Chu Feng itu dan membawanya kembali ke sini. King Yu Ruiz berbicara dengan keras. Terserah Anda, King Yu Yunlong dan King Yu Yunhu berbicara bersamaan. Pada saat itu, King Yu Fengming mengungkapkan senyum puas. Meskipun dia sudah menyaksikan kekuatan Chu Feng, dia merasa bahwa Chu Feng masih akan hancur jika King Yu Yunlong dan King Yu Yunhu berangkat untuk merawatnya. Setelah semua, mereka berdua adalah ahli tingkat marsial immortal. Kakak Ruiz, dalam hal ini, kapan kita berangkat? King Yu Fengming bertanya. Dia gatal melihat kemalangan Chu Feng. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, kalian semua harus berangkat segera, kata King Yu Ruiz. Ya, mendengar kata-kata itu, Dragon dan Tiger Brothers, King Yu Fengming dan yang lainnya segera menggenggam kepalan tangan mereka dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Pada saat yang sama, sesosok muncul di aula istana. Itu adalah gadis kecil. Dia memiliki rambut kepala yang putih. Meskipun dia terlihat sangat aneh, dia sangat naif, polos dan tampan. Namun, setelah gadis kecil itu muncul, semua orang berdiri di sana dengan tertegun. Bahkan, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mereka semua mengungkapkan jejak kegelisahan di mata mereka. Alasan untuk itu adalah karena gadis kecil yang melompat ke sini dengan lincah disebut Bai Liluo. Orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous tahu betul bahwa di balik penampilannya yang imut adalah monster yang kejam dan tanpa ampun. Bab 3166 Pandangan Aneh. Orang-orang yang berkumpul di aula istana praktis semua eselon atas klan Qian Feather Monstrous. Dengan demikian, kekuatan pertempuran terkuat dari klan Qian Feather Monstrous telah dikumpulkan di aula istana. Namun, penampilan Bai Liluo telah menyebabkan banyak orang yang hadir panik. Meskipun gadis kecil itu tampaknya benar-benar tidak berbahaya, orang-orang yang telah berada di ranah kultivasi marsial ancestral untuk sementara waktu, terutama mereka yang berasal dari wilayah timur, semua tahu betapa menakutkannya dia. Nona Liluo, apa yang membawamu ke sini? Setelah melihat Bai Liluo, bahkan King Yu Ruiz segera berjalan mendekatinya dan menyapanya dengan sikap yang sangat ramah. Itu karena kita gagal menemukan biji kristal sungai abadi kali ini. Jadi aku datang untuk memberikanmu semua kompensasi. Bai Liluo berbicara dengan mulut cemberut. Aduh, Nona Liluo, jika kamu mengatakannya seperti itu, kamu akan benar-benar menganggap kami sebagai orang luar. Petik 2. Biji kristal sungai abadi itu sulit ditemukan sejak awal. Sangat normal bagi kita untuk tidak menemukannya. Itu tidak bisa disalahkan pada Anda sama sekali. King Yu Ruiz benar-benar tidak punya niat untuk menyalahkan Bai Liluo. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu betul bahwa mereka harus membujuk Bai Liluo untuk bergabung dengan mereka. Adapun Immortal River Crystal Ore, itu benar-benar tidak menjadi masalah sama sekali. Yang penting adalah apakah Bai Liluo bersedia atau tidak untuk bergandengan tangan dengan mereka. Jika dia mampu mendapatkan bantuan Bai Liluo, akan ada harapan baginya untuk memerintah seluruh wilayah kultivasi marsial ancestral wilayah timur. Bagaimanapun juga, tidak baik bagiku untuk kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Saat itu, saya mendengar dari luar bahwa Anda semua berencana untuk menekan Chu Heavenly Clan. Bagaimana dengan ini? Wanita muda ini akan menemani Anda semua di sana dan menangkap orang itu dengan nama Chu Feng. Anda dapat menganggapnya sebagai hadiah salam saya untuk bergabung dengan klan Qian Feather Monstrous Anda, kata Bai Liluo. Nona Liluo, dalam hal ini, itu berarti bahwa Anda telah memutuskan untuk menjadi penatua tamu Qian Feather Monstrous Clan kami? Pada saat itu,
King Yu Ruiz sangat terkejut. Bukan hanya dia. Banyak dari yang lain yang hadir mengungkapkan ekspresi gembira setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Liluo. Sementara Bai Liluo adalah karakter yang menakutkan. Dia tidak akan mempersulit mereka jika mereka tidak memprovokasi dia. Namun, jika dia bergabung dengan klan Qian Feather Monstrous mereka, dengan kekuatan yang dia miliki, itu akan menjadi hal yang sangat bagus untuk klan Qian Feather Monstrous mereka. Apakah ada kebutuhan untuk wanita muda ini untuk mengatakannya lagi? Bai Liluo berbicara sambil mengedipkan matanya yang besar. Penampilan polosnya membuatnya sangat mudah untuk membingungkan orang lain. Namun, King Yu Ruiz tahu betul bahwa gadis di hadapannya sama sekali tidak bersalah. Sebaliknya, dia adalah monster dengan skema ketat dan pandangan jauh ke depan. Ini benar-benar hebat. Sudah pasti kehormatan Qian Feather Monstrous Clan kami untuk membuat Nona Liluo bergabung dengan Qian Feather Monstrous Clan kami sebagai sesepuh tamu kami. Saya harus mengadakan jamuan untuk merayakan acara khusus ini, dan mengumumkan hal yang menggembirakan ini kepada semua orang. Petik 2. Aku juga akan menyiapkan hadiah besar untuk Nona Liluo di jamuan makan. King Yu Ruiz berbicara dengan penuh semangat. Kita bisa membicarakan hal semacam itu di masa depan. Mari kita tangkap Chu Feng dulu, kata Bai Liluo. Nona Liluo, kamu tidak perlu melibatkan diri dalam hal seperti ini. Kami dua bersaudara akan dapat menangani masalah ini, kata King Yu Yunlong. Kenapa repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan? Wanita muda ini mengatakan bahwa dia akan pergi. Jadi dia pergi. Selanjutnya, saya telah memutuskan untuk pergi tepat karena saya takut kalian semua tidak akan mampu menangani masalah ini. Tentu saja, jika Anda semua bisa mengatasinya, wanita muda ini tidak akan melakukan apa-apa, kata Bai Liluo. Mendengar kata-kata itu, King Yu Yunlong segera mengungkapkan ekspresi canggung dan malu. Dia sebenarnya merasa sangat tidak senang. Namun, dia tidak berani mengungkapkan ketidaksenangannya. Bagus. Karena Nona Liluo ingin pergi. Itu berarti bahwa kita akan dapat melakukan setengah dari upaya untuk mendapatkan efek 2 kali. King Yu Ruiz berbicara dengan senyum berseri-seri. Kemudian, ekspresinya berubah serius. Dia memandang si kembar dan berteriak, Yunlong, Yunhu, kalian berdua harus mendengarkan perintah Nona Liluo. Anda tidak diizinkan untuk mendurhakai dia, mengerti? Petik 2. Mendengar kata-kata itu, kedua bersaudara itu merasa sangat sedih. Belum lagi mereka tidak diizinkan untuk melanggar perintah Bai Liluo. Bahkan jika mereka diizinkan, mereka tidak akan berani melakukannya. Siapa yang akan pergi dan menyinggung monster seperti dia? Pada saat itu, dalam hal merasakan yang paling menyenangkan, itu sebenarnya bukan klan Qian Feather Monstrous. Sebaliknya, Fei Gang Hao, yang berlutut di tanah. Dia sudah sangat percaya diri setelah King Yu Yunlong dan King Yu Yunhu ditugaskan untuk merawat Chu Feng. Dan sekarang, setelah Bai Liluo menyuarakan keinginannya untuk pergi merawat Chu Feng, ia bahkan mulai merasa simpati untuk Chu Feng. Dalam hal kemampuan penyiksaan kejam, semua orang punya beberapa. Bagaimanapun, dunia para pembudidaya perang tidak pernah kekurangan para pembudidaya yang kejam dan kejam. Namun, Bai Liluo adalah satu-satunya orang yang mampu dianggap sebagai monster di seluruh wilayah timur Realem Martial Cultivation Martial. Dari ini, orang bisa membayangkan betapa mengerikan metode penyiksaan Bai Liluo. Reputasinya sebagai monster sepenuhnya layak. Tiba-tiba, Fei Gang Hao berkata, Tuanku, aku juga ingin menemani kalian semua di sana. Persetan apa yang bisa kamu lakukan dengan pergi ke sana? King Yu Yunlong berbicara dengan sedikit ketidaksenangan. Mendengar kata-kata itu dari King Yu Yunlong, Fei Gang Hao segera menutup mulutnya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tepat pada saat itu, Bai Liluo tiba-tiba berbicara, biarkan dia menemani kami. Yang lain dari Burnfield Monstrous Clan juga diizinkan untuk menemani kami. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Fei Gang Hao segera gembira. Dia mulai berterima kasih kepada Bai Liluo berulang kali. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu bahwa tidak ada yang akan keberatan sekarang karena Bai Liluo telah berbicara. Bahkan King Yu Ruiz tidak akan keberatan. Bagaimanapun, mereka semua akan memberikan wajah Bai Liluo. Setelah berpikir bahwa ia akan dapat secara pribadi menyaksikan penderitaan yang Bai Liluo akan lepaskan pada Chu Feng, Fei Gang Hao merasa sangat segar. Setelah itu, menemani orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous, Fei Gang Hao dan yang lainnya dari Burnfield Monstrous Clan juga mulai melakukan perjalanan ke lokasi di mana Chu Feng dan yang lainnya berada. Namun, karena Chu Feng telah secara paksa menanamkan tubuh mereka dengan bak, orang-orang dari klan Monstrous Burnfield hanya mampu berlutut di tanah, tidak dapat melakukan gerakan lain. Setelah merenung selama beberapa waktu, Fei Gang Hao memutuskan untuk mencari bantuan dari Bai Liluo. Dia tahu bahwa jika Bai Liluo membantu,
dia pasti akan dapat menghilangkan bug di tubuh mereka dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka untuk bergerak secara normal. Nona Liluo, aku pernah mendengar bahwa teknik roh duniamu sangat kuat. Mungkinkah Anda dapat membantu menghilangkan bug di tubuh kami? Memungkinkan kami untuk kembali normal lagi? Petik 2. Namun, setelah Fenye Ganghao berbicara, King Yu Yunlong dan yang lainnya mulai mengerutkan kening. Sementara Bai Liluo memiliki pandangan polos padanya, dia sebenarnya adalah individu yang sangat kejam dan kejam. Bahkan mereka tidak berani memprovokasi dia. Namun, bahwa Fenye Ganghao sebenarnya berani secara langsung memintanya untuk membantu mereka? Cara King Yu Yunlong dan yang lainnya melihatnya, tindakan Fenye Ganghao hanya mirip dengan merayu kematian. Namun, yang mengejutkan mereka, sikap Bai Liluo pada saat itu sangat bagus. Bukan saja dia tidak marah, dia malah tersenyum manis pada Fenye Ganghao. Dengan suara seperti anak kecil, dia berkata, itu adalah sesuatu yang dianugerahkan kepada Anda semua oleh Chu Feng. Dengan demikian, ia harus menjadi orang yang mengeluarkannya dari tubuh Anda. Pada saat itu, bukankah akan lebih baik untuk membuatnya berlutut di hadapan Anda semua untuk menghilangkan formasi roh yang ia tempatkan di tubuh Anda? Petik 2. Mendengar kata-kata dari Bai Liluo, Fenye Ganghao dan semua orang dari Burnfield Monstrous Clan menjadi sangat bersemangat. Ketika mengingat bagaimana mereka disiksa sampai keadaan seperti itu oleh Chu Feng, mereka masih merasakan sakit yang luar biasa. Itu pasti penghinaan terbesar sepanjang hidup mereka. Namun, jika mereka dapat memiliki Chu Feng berlutut di depan mereka dan memohon maaf kepada mereka, mereka akan dapat mengambil kembali martabat mereka yang hilang. Bukankah itu lebih baik? Karena itu, Fenye Ganghao dan yang lainnya dari Burnfield Monstrous Clan semua mulai mengucapkan terima kasih kepada Bai Liluo. Bahkan, banyak di antara mereka yang begitu tersentuh sehingga mata mereka mulai mengalir dengan air mata. Seolah-olah Bai Liluo adalah dermawan besar mereka, mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadapnya. Namun, tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa sementara mereka menyatakan terima kasih kepada Bai Liluo, cahaya aneh melintas di matanya yang jernih. Jika ada yang menyaksikan cahaya itu, mereka pasti akan merasakan darah mereka menjadi dingin, dan mulai gemetar ketakutan. Bab 3167 saatnya menangis. Sementara orang-orang dari Qian Feather Monstrous Clan dan seluruh Burnfield Monstrous Clan melanjutkan menuju Chu Heavenly Clan, Chu Heavenly Clansmen benar-benar tenggelam dalam kegembiraan dan kegembiraan karena telah mengalahkan Burnfield Monstrous Clan. Satu hal yang layak disebutkan adalah bahwa Chu Honi dan dua anteknya, yang tampaknya ingin menertawakan Chu Feng, diam-diam telah tiba di kota utama. Namun, bahkan sebelum mereka mendekati kota utama, mereka bertiga tercengang dengan wajah tidak percaya. Bahkan, mereka menggosok mata mereka berulang kali, seolah-olah mereka takut bahwa mereka melihat sesuatu yang salah. Alasan untuk itu adalah karena mereka dapat melihat dari jauh bahwa bendera di tembok kota besar kota itu sebenarnya adalah bendera Chu Heavenly Clan mereka. Kakak Honi, ini tepatnya apa yang terjadi di sini? Itu Chu Feng. Dia tidak mungkin benar-benar mengalahkan Burnfield Monstrous Clan dan merebut kembali wilayah ini, kan? Melihat spanduk Chu Heavenly Clan mereka berkibar di angin di sekitar kota utama, dua pria yang mengikuti Chu Honi tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan, tetapi mereka malah menunjukkan ekspresi khawatir. Ayo pergi, kami akan pergi dan memeriksanya. Chu Honi juga tidak mau percaya bahwa ini adalah kebenaran. Karena itu, ia memerintahkan mereka untuk terus maju. Ketika mereka bisa melihat seluruh kota dari dekat, mereka tidak melihat klan Burnfield Monstrous. Sebaliknya, ada cuklan surgawi yang merayakan dengan gembira di dalam. Surga, Chu Feng itu benar-benar berhasil? Bagaimana dia mencapai itu? Petik 2. Pada saat itu, dua antek Chu Honi benar-benar kaget. Bukan hanya mereka berdua, bahkan Chu Honi benar-benar kaget. Fenye Ganghao klan Burnfield Monstrous adalah peringkat 9 surgawi abadi. Bagaimana mungkin Chu Feng mengalahkannya? Dengar, bukankah itu Chu Honi? Tepat pada saat itu, ada seseorang dengan penglihatan baik yang memperhatikan Chu Honi. Setelah mendengar teriakan orang itu, kerumunan semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Honi. Ayo, bukankah itu kakak kita Honi? Kakak Honi, kamu datang untuk menertawakan kami, bukan? Permintaan maaf terdalam saya sayangnya, kami mengecewakan Anda. Oh, itu tidak benar. Adik kecil Chu Feng yang telah mengecewakanmu. Petik 2. Kami tidak berakhir dibantai oleh klan Bens Monstrous. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang diurus oleh kami. Saat ini, mereka semua sudah dijejalkan. Wilayah ini sekarang menjadi milik kami. Segera ada banyak suara yang mulai terdengar begitu mereka menemukan Chu Honi.
Sebagian besar dari mereka mengejeknya. Chu Hongyi selalu menjadi pengecut, lemah, ketika berhadapan dengan orang luar. Namun, ketika berhadapan dengan klan dan sekutunya sendiri, Chu Hongyi sangat arogan dan tirani. Dia menolak untuk mengizinkan siapapun untuk mendurhakai dia. Sebelum Chu Feng datang, karena ketakutan mereka akan kekuatannya, klan surgawi Chu tidak berani menyuarakan kemarahan dan kebencian mereka. Bahkan, mereka harus menyanjungnya tanpa henti. Namun, dengan Chu Feng mendukung mereka, mereka tidak lagi harus bertindak seperti itu. Mereka akhirnya bisa menyuarakan kebencian terhadap Chu Hongyi yang mereka pegang di hati mereka. Kamu banyak. Kamu berani berbicara dengan saya sedemikian rupa? Apakah kamu semua sudah bosan hidup? Melihat kerumunan yang dulu benar-benar taat kepadanya benar-benar mengejek dan mengejeknya sekarang, Chu Hongyi langsung geram. Ya ampun. Tentu saja. Kamu anjing pengecut terhadap orang luar, dan harimau ganas terhadap milikmu. Apa ini, kamu tidak berani melawan klan Bens monstrus yang bisa kamu kalahkan. Tetapi kamu akan datang dan menyerang kami sekarang? Ayo, maju dan serang kami. Kenapa kamu tidak memukuli kami sampai mati? Jika berita tentang ini menyebar, aku akan melihat bagaimana kamu bisa terus bertindak begitu kuat dan sombong. Itu benar, ayo. Binatang buas kami. Pukul kami sampai mati. Aku akan melihat bagaimana adik kecil Chu Feng akan menjagamu. Namun, meskipun Chu Hongyi telah mengancam mereka, Chu Heavenly Clansmen tidak takut sama sekali. Sebaliknya, cemoohan mereka terhadap Chu Hongyi meningkat, seolah-olah mereka dengan sengaja menguji kesabarannya. Kamu banyak. Melihat adegan ini, Chu Hongyi mulai menggertakkan giginya dengan marah. Tinjunya mengepal erat, bahkan, urat nadinya pun melotot. Dia benar-benar marah. Seandainya sebelumnya, dia sudah akan menyerang mereka dan mengajari mereka pelajaran yang tepat. Namun, dia tidak berani melakukannya sekarang. Alasan untuk itu adalah karena dia benar-benar agak takut. Adapun orang yang dia takuti, itu tidak lain adalah Chu Feng. Cukup. Semuanya, tenang. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Itu adalah Chu Ping. Dengan bantuan dari kerumunan, luka-luka Chu Ping sudah pulih sangat. Sebagai Chu Ping adalah seseorang dengan beberapa otoritas di antara Chu Clan Surgawi untuk memulai. Dan sekarang sangat dekat dengan Chu Feng. Begitu dekat sehingga dia memutuskan untuk percaya pada Chu Feng ketika tidak ada orang lain. Kerumunan merasa bahwa dia memiliki hubungan luar biasa dengan Chu Feng. Dengan demikian, mereka mulai lebih menghormati Chu Ping. Dengan demikian, begitu Chu Ping berbicara, orang banyak segera menutup mulut mereka. Kita semua adalah saudara dari klan yang sama. Bahkan jika Hongyi telah melakukan sesuatu yang salah, tidak perlu bagi semua orang untuk mengejek mereka seperti ini. Adapun itu juga bukan sesuatu yang ingin disaksikan oleh saudara kecil Chu Feng. Dia paling jelas tidak berharap klan kami memiliki perselisihan internal. Petik 2. Semua orang, mari kita semua menyerah satu sama lain. Mari kita lepaskan semua hal di masa lalu. Chu Ping berbicara dengan keras. Begitu Chu Ping mengatakan kata-kata itu, meskipun banyak orang tidak mau menerimanya, tidak ada yang mengatakan apa-apa, karena mereka merasa bahwa Chu Ping memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Chu Feng, dan kemungkinan besar mengenalnya lebih baik daripada mereka. 3 saudara kecil, kota utama ini telah kembali ke klan surgawi Chu kita. Kita tidak lagi harus kembali ke tempat busuk itu. Mulai hari ini, kita semua bisa tinggal di sini, kata Chu Ping kepada Chu Hongyi dan 2 lainnya. Kakak Chu Ping, kamu serius? Kalian semua benar-benar mau mengakui kami? Akankah adik kecil Chu Feng benar-benar mau memaafkan kita? Mendengar kata-kata itu, 2 pria di samping Chu Hongyi segera gembira. Pembicaraan bodoh macam apa itu? Kita awalnya dari klan yang sama. Bagaimana kita bisa memiliki konflik yang sebenarnya satu sama lain? Tempat ini adalah rumah bagi kita semua. Chu Ping berbicara dengan senyum di wajahnya. Mendengar Chu Ping mengucapkan kata-kata itu, kedua pria itu mulai bersinar dengan lebih bahagia. Mereka segera terbang ke Chu Ping. Hanya Chu Hongyi yang terus berdiri di udara dengan ragu-ragu. Melihat ini, kedua pria itu terbang kembali ke Chu Hongyi dan menyeretnya ke bawah bersama mereka ke kota. Chu Hongyi masih merasa tidak nyaman. Sebenarnya, dia juga sangat ingin memasuki kota dan mengikuti Chu Feng. Setelah semua, dengan seberapa kuat dan berbakatnya Chu Feng, tentu akan bermanfaat baginya untuk mengikuti Chu Feng. Namun, dia telah menolak untuk percaya Chu Feng dengan tekad sebelumnya. Jika dia menundukkan kepalanya sekarang, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Melihat mengetahui apa yang dipikirkan Chu Hongyi, Chu Ping segera melonjak ke langit, tiba di samping Chu Hongyi dan mulai membujuknya. Karena didesak oleh Chu Ping, Chu Hongyi akhirnya terbang dan mendarat di kota. Setelah Chu Hongyi mendarat di kota,
Chu Ping menginstruksikan orang-orang yang telah menghina Chu Honi sebelumnya untuk melangkah maju untuk meminta maaf kepadanya. Seolah-olah orang banyak benar-benar berdamai satu sama lain. Namun, Chu Haoyan dan Chu Huanyu melihat semua ini dengan senyum di wajah mereka tanpa mengatakan apa-apa. Mereka tahu bahwa Chu Feng tidak akan mengakui Chu Honi dan dua anteknya. Sementara Chu Honi dan yang lainnya merasa gembira saat ini. Mereka akan mulai menangis saat Chu Feng keluar. 8. Bab 3168 Asura Godstone. Meskipun Chu Feng juga berada di dalam kota utama, dia tidak tahu bahwa Chu Honi dan dua anteknya telah datang dan menerima pengampunan Chu Ping dan diterima di kota utama. Setelah semua, Chu Feng saat ini benar-benar fokus pada mengasimilasi pembentukan roh itu. Benar saja, surga tidak mengecewakan orang yang berusaha cukup keras. Setelah upaya Chu Feng, dia akhirnya berhasil berasimilasi dengan pembentukan roh itu dan belajar metode untuk mengaktifkannya. Ini benar-benar bukan tugas yang mudah. Petik 2. Setelah berhasil, Chu Feng berdiri dengan senyum di wajahnya. Tanpa sadar, dia sudah berkeringat. Bahkan, pakaian Chu Feng benar-benar basah oleh keringat. Selanjutnya, keringatnya adalah keringat dingin dari ketakutan. Meskipun dia telah berhasil, Chu Feng tahu betul betapa sulitnya keberhasilannya untuk dicapai. Sangat sulit baginya untuk berasimilasi dengan pembentukan roh. Meskipun itu adalah formasi roh yang didirikan oleh kakeknya dan dipoles oleh ayahnya. Formasi roh sama sekali tidak ramah terhadap Chu Feng. Bahkan, Chu Feng hampir menerima serangan balik dari pembentukan roh pada beberapa kesempatan. Jika Chu Feng benar-benar akhirnya mengalami serangan balik, itu tidak akan sesederhana sedikit rasa sakit. Kesadaran Chu Feng akan tersedot ke dalam pembentukan roh, dan dia akan terjebak dalam siklus mimpi yang tak berujung. Untungnya, Chu Feng akhirnya berhasil pada akhirnya. Itulah alasan mengapa dia dalam suasana hati yang gembira pada saat itu. Meskipun pembentukan roh itu adalah formasi pertahanan terlemah di sana, itu masih sangat kuat. Chu Feng merasa bahwa kecuali satu adalah peringkat 5 martial immortal atau lebih kuat, mereka tidak akan mampu menembus formasi defensif besar. Chu Feng tidak merasa bahwa Qian Feather Monstrous Clan memiliki peringkat 5 martial immortal di antara barisan mereka. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa berbakat mereka, mereka hanya pembudidaya bela diri dalam usia 300 tahun. Jika dibandingkan dengan orang yang berusia 1000 atau bahkan 10.000 tahun, usia 300 tahun ke bawah sama dengan seorang anak. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa formasi defensif besar sudah cukup untuk menangani klan Qian Feather Monstrous. Yang mengatakan, Chu Feng tidak membenamkan dirinya dalam keadaan gembira. Sebagai gantinya, dia segera berangkat untuk mencari ratu-ratu. Dia ingin berbagi berita gembira dengannya. Setelah menemukan Ratu Nona, Chu Feng menemukan bahwa Ratu Nona sedang duduk bersila di tanah dan membentuk segel tangan dengan kedua tangan. Dia juga bernafas sesuai irama tertentu. Dia tampaknya sedang berlatih. Terlebih lagi, dia tampak sangat fokus. Sangat jarang Chu Feng pernah melihat ratu wanita seperti itu. Yang mengejutkan Chu Feng, ada formasi roh di hadapan ratu wanita. Pembentukan roh itu sangat istimewa. Pertama, itu sangat kecil. Selain itu bukan formasi defensif. Juga bukan formasi pembantaian atau formasi penyembuhan. Itu tampak seperti lemari pajangan. Adapun item yang dipajang, itu adalah sepotong batu. Batu itu terletak di pusat pembentukan roh, dan melayang-layang dari lemari pajangan. Batu itu seukuran telur angsa. Itu benar-benar hitam pekat, dan ramping seperti batu giok. Namun, terlepas dari apakah seseorang melihatnya menggunakan mata telanjang atau memeriksanya menggunakan kemampuan persepsi khusus seseorang, batu itu tampaknya tidak istimewa sama sekali. Itu sangat biasa. Pembentukan roh adalah pembentukan roh yang tampak biasa. Batu di dalam formasi roh adalah batu yang tampak biasa. Chu Feng tidak dapat memahami mengapa kakek dan ayahnya akan meninggalkan mereka di tempat yang begitu penting. Yang paling penting, Ratu Nona begitu sungguh-sungguh dalam pelatihannya. Meskipun Chu Feng tidak dapat merasakan apa-apa, dia bisa mengatakan bahwa pelatihan Ratu Nona berhubungan dengan pembentukan roh itu, dan batu di dalamnya. Bingung, Chu Feng berjongkok di samping ratu-ratu dan bertanya sambil tersenyum. Nyonya Ratu, apa yang kamu lakukan? Ratu wanita sangat fokus. Begitu fokus sehingga dia tidak melihat Chu Feng mendekatinya. Hanya ketika suara Chu Feng terdengar bahwa dia tiba-tiba membuka matanya. Chu Feng, kamu sudah berhasil? Ratu wanita berdiri dan bertanya dengan Chu Feng dengan cemas. Sudah selesai, kata Chu Feng. Ya ampun, tidak buruk. Melihat bahwa Chu Feng telah berhasil, Nyonya Ratu mengungkapkan senyum gembira. Kemudian, dia bertanya, apakah formasi defensif itu mampu bertahan melawan klan Qian Feather Monstrous? Menurut saya,
Itu seharusnya tidak menjadi masalah, kata Chu Feng. Jika itu masalahnya, orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous tidak akan bisa melakukan apapun untukmu. Tidak buruk, tidak buruk. Mendengar kata-kata itu, ekspresi gembira di wajah ratu-ratu semakin mekar. Awalnya, dia khawatir tentang Chu Feng. Bagaimanapun, mereka bisa menebak bahwa klan Qian Feather Monstrous akan segera datang untuk menekan mereka. Adapun Qian Feather Monstrous Clan, mereka mungkin bukan kelompok yang bisa ditangani Chu Feng saat ini. Namun, dengan formasi Grand Defensive, Chu Feng menjadi percaya diri. Egi sayang, apa yang kamu lakukan? Saya melihat bahwa Anda sangat fokus sebelumnya. Seperti Anda sedang berlatih? Tanya Chu Feng. Itu benar, Chu Feng. Ratu ini memang pelatihan. Itu karena ratu ini telah menemukan harta karun. Nona ratu menunjuk ke batu di pusat pembentukan roh itu. Chu Feng, tahukah kamu apa itu? Petik 2. Aku sudah lama ingin bertanya tentang itu. Apa itu? Tanya Chu Feng. Aku akan memberitahumu ini. Barang itu berasal dari luar biasa. Petik 2. Itu adalah batu dewa Asura. Di dunia roh Asura kita, ini adalah sumber daya budidaya suci, dan sangat langka. Petik 2. Aku tidak tahu mengapa itu akan muncul di sini di semua tempat. Petik 2. Meskipun pedang dewa Asura ini tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, itu sudah cukup untuk ratu ini latih. Petik 2. Dengan itu, budidaya ratu ini pasti akan dapat meningkat. Aku bahkan mungkin bisa membebaskan diri dari pembatasan ibumu dan melampaui dirimu saat ini, kata Nyonya Ratu. Batu itu sebenarnya sekuat itu? Chu Feng mengungkapkan ekspresi heran. Betapapun, dari cara dia melihatnya, batu sederhana itu tampak terlalu biasa, dan tidak menyerupai sifat yang tidak saleh yang dibicarakan oleh ratu wanita. Kamu tidak mengerti, Asura Godstone semuanya seperti ini. Ketika melihat mereka dengan mata telanjang, mereka akan tampak sangat umum. Petik 2. Belum lagi kalian semua. Bahkan orang-orang dari Asura Spirit World kita akan merasa sangat sulit untuk membedakan keaslian batu dewa Asura tanpa menggunakan kemampuan khusus. Petik 2. Namun, ratu ini merasakannya begitu aku memasuki tempat ini. Saya tidak pernah berharap itu benar-benar menjadi Asura Godstone. Haha. Ratu ini telah mengambil harta karun kali ini. Nyonya Ratu begitu gembira sehingga dia mulai bertindak seperti anak kecil. Adapun Chu Feng, ia menjadi yakin bahwa Ratu Nona memang berlatih sebelumnya. Namun, Chu Feng tidak dapat merasakan kekuatan apapun dari batu itu. Dan dia juga tidak bisa merasakan jika ratu-ratu telah memperoleh sesuatu darinya. Egi, apakah Anda yakin? Tanya Chu Feng lagi. Tentu saja aku yakin. Aku benar-benar yakin. Ratu ini pastinya tidak salah menilai. Petik 2. Selain itu, sementara pelatihan sebelumnya, saya juga mendapatkan beberapa hasil. Petik 2. Hanya karena keberadaan formasi roh itu, sangat sulit untuk menyerap kekuatan dari Asura Godstone. Saya harus menggunakan banyak waktu untuk menggunakannya untuk berlatih. Petik 2. Lebih jauh lagi. Karena aku adalah roh duniamu dan kita memiliki kontrak satu sama lain. Aku harus menjaga jarak tertentu darimu jika aku meninggalkan ruang roh duniamu. Petik 2. Jadi, aku khawatir kamu harus meluangkan lebih banyak waktu menemaniku di tempat ini untuk mengizinkanku untuk berlatih, kata Nyonya Ratu. Itu bukan masalah. Hanya, Chu Feng mengungkapkan ekspresi bingung. Hanya apa? Melihat bahwa Chu Feng agak ragu-ragu, Ratu Nona menjadi sedikit gugup. Dia ingin meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Jadi, dia ingin Chu Feng menemaninya lagi. Hanya, mengapa kita harus benar-benar berlatih di sini? Bukankah tidak apa-apa untuk mengambilnya dan membawanya kembali ke ruang roh duniaku untuk berlatih di sana? Bukankah itu lebih baik? Kata Chu Feng. Hahaha, Nyonya Ratu tiba-tiba tertawa. Dia meraih perutnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Lalu, dia menunjuk ke Chu Feng dan berbicara dengan nada mengejek. Chu Feng, kamu pikir apa itu? Itu adalah batu dewa Asura, meskipun kekuatannya sangat lemah sekarang. Itu masih menjadi batu dewa Asura asalkan jejak kekuatannya masih ada. Sebagai batu dewa Asura, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilanggar oleh manusia biasa. Petik 2. Kita hanya bisa memindahkannya melalui formasi khusus. Kalau tidak, itu hampir mustahil untuk bergerak. Paling tidak, tidak mungkin untuk tingkat kultivasi Anda saat ini. Petik 2. Ratu-ratu sedang berbicara dengan cara ini ketika wajah kecilnya tiba-tiba membeku. Dia kemudian berdiri di sana dengan tertegun. Alasan untuk itu adalah karena dia menemukan bahwa Chu Feng tidak hanya mengulurkan tangannya ke pembentukan roh. Dia juga meraih batu dewa Asura. Yang paling penting, setelah meraih batu dewa Asura, Chu Feng benar-benar menarik batu dewa Asura dari pembentukan roh dengan mudah. Menyaksikan ini dengan matanya sendiri, ekspresi kaget yang belum pernah terlihat muncul di wajah kecil ratu wanita yang luar biasa cantik.
Up 3169 kekuatan tidak diketahui. Egi sayangku, apakah Anda yakin ini adalah batu dewa Asura? Tanya Chu Feng. Aku benar-benar yakin itu adalah Asura Godstone. Pastinya tidak ada kesalahan. Nona Ratu berbicara dengan ekspresi penuh tekad. Tapi, menurutmu, tidak mungkin untuk memindahkan Asura Godstone ini. Kenapa saya merasa bisa mengendalikannya? Tanya Chu Feng. Aku juga merasa itu sangat aneh. Di sini, berikan padaku. Biarkan aku memeriksanya. Saat Ratu-Ratu berbicara, dia mengulurkan tangan kecilnya ke arah Chu Feng. Chu Feng tidak ragu-ragu, dan langsung menyerahkan batu hitam di tangannya ke Ratu-Ratu dan meletakkannya di tangan putih bakung. Bagaimanapun, ia merasa bahwa batu itu sangat biasa. Namun, ketika sepotong batu itu diletakkan di tangan Ratu-Ratu, seolah-olah beban yang sangat besar diletakkan di tangannya. Ratu-Ratu tidak hanya jatuh ke tanah, tangannya juga jatuh ke tanah. Yang paling penting, ketika tangannya menabrak tanah, itu bahkan mengeluarkan suara keras. Itu sama sekali tidak menyerupai tubuh halus yang jatuh ke tanah. Sebaliknya, itu lebih seperti batu besar berisi 10.000 kati yang jatuh ke tanah. Egi, apa yang terjadi? Melihat adegan ini, Chu Feng menjadi sangat tertekan. Dia segera bergegas ke depan untuk membantu Ratu-Ratu kembali. Itu Asura Godstone. Cepat, bawa pergi. Ratu-Ratu menunjuk ke batu yang menghancurkan tangannya. Apakah itu? Chu Feng merasa heran. Alasan untuk itu adalah karena jelas tidak ada beban pada batu ketika dia memegangnya. Dengan demikian, bagaimana itu bisa benar-benar menghancurkan Ratu-Ratu ketika diserahkan kepadanya? Meskipun Chu Feng merasa sangat bingung, dia masih mengambil batu dari tangan Ratu-Ratu. Ketika Chu Feng mengambil batu itu terasa sangat ringan, seperti sebelumnya. Namun, ketika Chu Feng melihat ke tangan kecil Ratu-Ratu yang telah dihancurkan oleh batu, ia segera mengungkapkan ekspresi kaget dan tertekan. Sebuah luka berdarah hadir di tangan mungil Ratu Putri. Luka itu disebabkan tangannya dihancurkan oleh batu. Adapun luka berdarah itu, bentuknya persis sama dengan batu. Pada saat itu, Chu Feng tidak lagi bisa mempertahankan ketenangannya. Hasil ini berarti bahwa Ratu-Ratu tidak berpura-pura, bahwa batu itu benar-benar mampu menyebabkan kerusakan besar pada Ratu-Ratu. Apa yang terjadi? Tanya Chu Feng dengan khawatir. Itulah yang ingin ditanyakan oleh ratu ini kepadamu. Nyonya Ratu Sat kembali. Matanya bulat sempurna dan tertuju pada Chu Feng. Tiba-tiba, Chu Feng mengangkat tangannya dan melemparkan batu di tangannya. Chu Feng telah melemparkan batu itu sangat tinggi. Batu itu bahkan membuat lengkungan indah di udara. Ketika batu itu ada di udara, tampaknya tidak aneh sama sekali. Namun, ketika mendarat, tidak hanya mengeluarkan gemuruh indik telinga, tetapi Chu Feng juga bisa merasakan bumi di bawah kakinya bergetar hebat. Melihat ini, keheranan di mata Chu Feng semakin kuat. Apa yang terjadi saat itu membuktikan betapa luar biasanya batu itu. Kemudian, dengan pikiran, batu yang tampaknya sangat berat itu benar-benar mulai melayang lagi. Itu benar-benar dikendalikan oleh Chu Feng, dan melayang ke tangan Chu Feng. Chu Feng, bagaimana Anda mencapai itu? Melihat ini, Ratu Nona menjadi lebih terkejut. Saya hanya menggunakan kekuatan opresif saya untuk memindahkannya, kata Chu Feng. Hanya kekuatan penindasmu? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Ratu-Ratu berubah sepenuhnya. Dia secara alami tahu bahwa pembudidaya bela diri mampu menyelesaikan banyak hal melalui kekuatan menindas mereka. Tidak hanya mereka mampu menekan lawan mereka, mereka juga mampu menggunakan kekuatan opresif mereka sebagai serangan untuk mengambil nyawa lawan mereka. Dengan demikian, mengambil sesuatu dari jauh menggunakan opresif seseorang hanyalah permainan anak-anak. Namun, itu akan menjadi satu hal jika apa yang diambil Chu Feng menggunakan kekuatannya yang menindas adalah sesuatu yang biasa. Sebaliknya, apa yang Chu Feng ambil adalah batu dewa Asura, sesuatu yang dianggap sebagai sumber budidaya terkuat di dunia roh Asura. Apa yang tak terhitung jumlahnya para ahli dari dunia roh Asura tidak dapat capai sebenarnya dilakukan dengan mudah oleh Chu Feng. Dengan ini, bagaimana Ratu-Ratu tidak heran? Ini benar-benar hanya kekuatan menindas saya, kata Chu Feng. Bagaimana mungkin kamu menjadi abnormal ini? Anda benar-benar berhasil dengan mudah mengendalikan Asura Godstone? Nona Ratu melihat ke Chu Feng dengan ekspresi yang tak terbayangkan. Dia yakin apa yang berhasil dicapai Chu Feng bukanlah sesuatu yang semua orang mampu lakukan. Pasti ada alasan mengapa Chu Feng mampu melakukannya. Hanya, dia tidak tahu persis apa alasannya. Mungkinkah Asura Godstone ini hanya menekan terhadap kalian semua? Tanya Chu Feng. Itu sama sekali tidak terjadi. Jika itu yang terjadi, kakekmu atau ayahmu tidak akan menggunakan formasi roh untuk mengendalikannya. Pasti ada sesuatu yang istimewa pada kamu. Hanya, aku tidak tahu apa itu.
Dan aku tidak dapat merasakannya, kata Ratu Wanita. Sesuatu yang istimewa, tidak mungkin itu luar biasa kan? Chu Feng tertawa. Aku tidak bercanda, semua yang kukatakan itu nyata. Nona Ratu berbicara dengan ekspresi serius. Jadi aku sebenarnya luar biasa itu? Chu Feng berbicara dengan tawa nakal. Sudah cukup bicara sekarang. Apakah kamu dapat membantu ratu ini membawa Asura Godstone ke ruang roh duniamu? Ratu Nona bertanya. Itu tugas yang mudah. Chu Feng membuka gerbang roh dunianya dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Batu Dewa Asura dilemparkan ke ruang roh dunia Chu Feng melalui gerbang roh dunianya. Itu benar-benar sesuatu dari dunia roh Asura. Chu Feng tersentak kagum. Orang harus tahu bahwa ruang roh dunia adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh roh dunia. Bahkan untuk Chu Feng, dia hanya bisa melemparkan kesadarannya ke dalam dan membentuk gambar dirinya jika dia ingin berada di sana. Dengan kata lain, Chu Feng hanya bisa memasuki ruang roh dunianya dalam bentuk roh. Tubuh fisiknya tidak bisa memasuki ruang roh dunia sama sekali. Selain itu, bukan hanya manusia yang tidak bisa memasuki ruang roh dunia. Benda fisik biasa juga tidak dapat memasukinya tanpa menggunakan metode khusus untuk memodifikasi sifat mereka. Adapun yang disebut Asura Godstone, Chu Feng tidak menggunakan metode khusus apapun di atasnya. Sebagai gantinya, dia langsung melemparkannya ke dalam. Itu sudah cukup untuk memverifikasi betapa istimewanya itu. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kamu akan memiliki kemampuan semacam ini. Nona ratunya masih menatap Chu Feng dengan ekspresi heran. Baiklah, ratu ini akan pergi untuk berlatih. Setelah melihat Chu Feng, ratu wanitanya memasuki ruang roh dunia. Egiku, bagaimana? Apa kamu bisa berlatih dengan itu di sini? Chu Feng melemparkan kesadarannya ke ruang roh dunianya. Tentu saja, namun, ada satu hal yang perlu dikatakan ratu ini kepadamu agar kamu tidak khawatir, kata Ratu Putri kepada Chu Feng. Apa itu? Chu Feng mengungkapkan ekspresi khawatir setelah mendengar kata-kata itu. Dari kata-kata ratu-ratu, Chu Feng bisa mengatakan bahwa apa yang akan dia katakan kepadanya tidak baik. Berkat kamu, ratu ini sekarang dapat menggunakannya untuk melatih sebanyak yang aku inginkan. Demi mempercepat kecepatan latihanku, ratu ini akan mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk pelatihan. Pada periode berikutnya, aku akan mirip untuk memasuki pelatihan tertutup. Saya tidak akan bisa mendengar apapun yang Anda katakan kepada saya. Saya hanya akan kembali normal ketika pelatihan saya selesai, kata Ratu Putri. Apakah akan ada efek samping? Chu Feng bertanya. Tidak, aku hanya tidak bisa berkomunikasi denganmu saat aku berlatih, dan tidak akan tahu tentang apa yang kamu alami selama periode waktu ini, kata Nyonya Ratu. Jika hanya itu, aku tidak perlu khawatir tentang banyak hal. Nyonya Ratu, silakan dan latihlah dengan tenang. Aku juga tidak akan mengganggumu lagi. Saat Chu Feng berbicara, dia berencana untuk membuang kesadarannya kembali ke tubuhnya dan tinggalkan ruang roh dunia. Chu Feng, tunggu. Namun, melihat bahwa Chu Feng berencana untuk pergi, Ratu Wanita tiba-tiba menghentikannya. Melihat Ratu Nona, hati Chu Feng bergerak. Dia bisa mengatakan bahwa Ratu Nona memiliki banyak hal yang ingin dia katakan kepadanya. Namun, pada akhirnya, Ratu Putri hanya tersenyum manis dan berkata, jaga dirimu. Jika sesuatu terjadi padamu pada saat ratu ini keluar dari pelatihan tertutup, ratu ini pasti tidak akan memaafkanmu. Baiklah kalau begitu, keluar dari sini. Jangan ganggu latihan ratu ini. Nona Ratu melambaikan tangannya. Ya, Milady, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, dia meninggalkan ruang roh dunia. Namun, Chu Feng masih bisa merasakan apa yang dilakukan ratu-ratunya. Pelatihan Lady Ratu akan seperti pelatihannya yang telah disaksikan Chu Feng sebelumnya. Dia tidak dapat merasakan kekuatan apapun saat dia berlatih. Namun, Chu Feng tahu bahwa Ratu Putri seharusnya sudah benar-benar tenggelam dalam pelatihan. Pelatihan pintu tertutup Nyonya Ratu telah dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Chu Feng benar-benar bingung. Dia tidak mengerti mengapa batu dewa Asura akan muncul di sana. Secara kebetulan diperoleh oleh kakek atau ayahnya, dan ditempatkan di sana. Titik. Apa yang paling bingung tentang Chu Feng adalah mengapa batu yang bahkan ratu-ratu tidak bisa angkat begitu biasa di tangannya. Mungkinkah ayah Chu Feng atau mungkin kakeknya juga memiliki kekuatan yang sama dengan Chu Feng? Mungkinkah itu alasan mengapa mereka dapat menempatkan sumber daya budidaya suci dunia roh Asura, batu dewa Asura, di ruang terisolasi? Lupakan saja, tidak peduli seberapa keras aku memikirkannya, aku tidak akan bisa mengetahuinya. Lebih baik aku bertanya kepada kepala klan tentang ini setelah aku meninggalkan alam kultivasi bela diri leluhur ini.
Mungkin dia tahu asal mula dari Asura Godstone. Petik 2. Chu Feng menghela nafas dan kemudian meninggalkan ruang terisolasi. Setelah kembali ke kota utama, Chu Feng segera memperhatikan bahwa Chu Honi dan dua anteknya juga berada di dalam kota. Tidak hanya mereka bertiga berbicara dengan ceria dan jenaka dengan klan di dalam kota, tetapi isi dari percakapan mereka sebenarnya adalah mereka murah hati terhadap karakter rendah dan memaafkan para klan surgawi Chu. Mengampuni, pengecut ini mampu mengabaikan klannya dalam kematian. Siapa yang mungkin membutuhkan pengampunannya? Jelas tidak ada yang berhutang kepadanya apapun. Dia adalah satu-satunya yang berhutang semua orang. Tiba-tiba, Chu Feng berteriak, "Keluar dari sini!" Teriakan keras Chu Feng benar-benar membuat semua orang ketakutan. Namun, setelah menemukan bahwa orang yang datang adalah Chu Feng, sebagian besar orang yang hadir menjadi sangat gembira. Chu Honi dan dua anteknya adalah satu-satunya yang benar-benar takut. Siapa yang membiarkan kalian bertiga masuk ke tempat ini? Sekram, Chu Feng menunjuk Chu Honi dan dua anteknya. Adik kecil Chu Feng, akulah yang membiarkan mereka di sini. Kami, melihat ini. Chu Ping segera bergegas maju. Namun, Chu Feng tidak repot-repot memperhatikan Chu Ping. Sebagai gantinya, dia menunjuk Chu Honi dan dua anteknya dan meneriaki mereka sekali lagi. Aku sudah mengatakan bahwa wilayah kita akan sama sekali tidak berhubungan dengan kalian semua. Bahwa kalian semua tidak diizinkan untuk mengambil langkah ke wilayah kami. Keluar dari sini sekarang juga, lagi pula. Jangan izinkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan mengalahkanmu setiap kali aku melihatmu. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng menyipitkan alisnya dan segera melepaskan kekuatan penindasannya yang luar biasa. Penindasannya mungkin hanya menargetkan Chu Honi dan dua anteknya. Dalam sekejap, mereka bertiga terhempas ke tanah. Melihat ini, bagaimana mungkin mereka bertiga berani ragu lagi? Mereka segera berdiri dan mulai berlari. Penampilan mereka benar-benar menyedihkan. Sudah selesai dilakukan dengan baik? Layani mereka dengan benar? Pah. Melihat penampilan menyedihkan dari tiga pria yang melarikan diri, Chu Heavenly Clansmen tidak hanya tidak merasa kasihan pada mereka, tetapi mereka malah merasa sangat segar. Ini adalah hasil yang ingin mereka lihat. Tidak, tidak semua orang senang. Ada pengecualian. Adapun orang itu, dia adalah Chu Ping. Adik kecil Chu Feng, mengapa kamu harus melakukan ini? Bukankah kita semua keluarga? Chu Ping bertanya. Kakak Chu Ping. Perhatikan reaksi semua orang, kata Chu Feng pada Chu Ping. Sebenarnya, Chu Ping telah memperhatikan reaksi orang banyak bahkan tanpa Chu Feng menyebutkannya. Dia sebenarnya tidak bisa memahami reaksi orang banyak. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa berlebihan Chu Honi dan yang lainnya, mereka masih klan mereka. Kakak Chu Ping, saya tahu bahwa Anda sangat menghargai kasih sayang antara sesama klan kami. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa keraguan Anda tidak hanya akan membahayakan diri Anda sendiri, tetapi juga akan membahayakan orang lain. Jika kamu merasa simpati pada mereka, kamu bisa melakukannya. Tidak ada yang akan menghentikanmu dari rasa simpati untuk mereka, dan tidak ada yang akan bisa menghentikanmu dari merasakan simpati untuk mereka. Namun, kamu tidak memiliki wewenang untuk meminta kami untuk juga merasakan simpati yang sama untuk mereka bertiga. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng berbalik. Dia tidak ingin terus berbicara dengan Chu Ping. Chu Feng sudah menyebutkan masalah tentang sentimen yang meluap-luap terhadap sesama klannya. Namun, akan terlihat bahwa Chu Ping tidak dapat memperbaiki kesalahannya dalam waktu singkat. Chu Ping harus pergi dan memikirkan ini sendiri. Kakak Chu Ping, kamu tidak boleh menyalahkan adik kecil Chu Feng. Adik kecil Chu Feng benar tentang masalah ini. Itu benar, itu adik kecil Chu Feng yang bersikeras datang untuk menyelamatkan kalian semua. Chu Honi itu tidak akan datang untuk menyelamatkanmu. Kamu tidak ada di sana, dan tidak tahu tentang pernyataan pemotongan yang dibuat Chu Honi ketika adik kecil Chu Feng memutuskan untuk membawa kami bersama untuk menyelamatkan kalian semua. Bukan saja dia tidak percaya bahwa adik kecil Chu Feng akan dapat berhasil, tapi dia bahkan mengejek kita. Petik 2. Dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi sesama klan kita. Tidak memenuhi syarat untuk menjadi saudara kita. Dan yang paling pasti tidak memenuhi syarat untuk menikmati manfaat yang ditaklukkan oleh adik kecil Chu Feng. Chu Heavenly Clansmen mulai berbicara dengan Chu Ping setelah Chu Feng pergi. Mendengar apa yang dikatakan orang banyak, ekspresi Chu Ping menjadi sangat rumit. Dia mengerti alasan mereka juga. Namun, dia masih khawatir tentang Chu Honi dan dua lainnya. Masih enggan untuk membiarkan mereka pergi. Meskipun Chu Honi telah melakukan banyak hal untuk menyakitinya, dia masih peduli pada Chu Honi. Chu Ping benar-benar tidak dapat berpisah dengan perasaannya itu. Chu Ping, ada satu hal yang kupikir harus kukatakan padamu. Tepat pada saat itu, Chu Huanyu tiba-tiba berdiri. Adik kecil Huanyu,
Ada apa? Cuping bertanya. Seseorang harus bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Orang tidak bisa melindungi yang benar dan yang salah. Dengan temperamenmu, apakah kamu juga akan melindungi anakmu jika dia akhirnya membunuh sesama klannya? Chu Huanyu bertanya. Cuping tidak berharap Chu Huanyu tiba-tiba mengajukan pertanyaan rumit seperti itu. Sebenarnya, cara saya melihatnya, dibandingkan dengan tak tahu malu dan tercela seperti itu Chu Honyi, dorongan munafik seperti Anda sama menjijikkan. Aku tahu bahwa Chu Feng tidak akan mengusirmu. Namun, aku berharap kamu akan dapat mengendalikan emosimu. Sementara Chu Feng tidak akan melakukan apapun untukmu. Suatu hari nanti aku akan menjadi tidak sopan dengan Anda. Petik 2. Tentu saja, kamu tidak boleh menyalahkan aku untuk itu juga. Bagaimanapun, dibandingkan dengan kamu yang ingin kami menerima dan mengakui Chu Honyi dan yang lainnya, akulah yang sebenarnya berpikir untuk kepentingan semua orang, kata Chu Huanyu untuk Cuping dengan senyum berseri-seri. Namun, semua orang bisa merasakan sinyal berbahaya dalam senyum Chu Huanyu. Chu Huanyu serius, dan tidak bercanda. Oh, itu benar, kamu seharusnya bersukacita pada kenyataan bahwa aku masih lebih lemah dari kamu. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi hari lain. Sebaliknya, aku akan menyerangmu saat itu ketika kamu ingin semua orang menerima Chu Honyi dan dua lainnya. Lagi pula, penampilan pushover munafik milikmu benar-benar membuatku jijik. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Huanyu berbalik dan pergi. Tidak ada yang mengatakan apapun menentang apa yang dikatakan Chu Huanyu. Bahkan Chu Qing dan Chu Shuang tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Alasan untuk itu adalah karena semua orang yang hadir tahu bahwa kepribadian Chu Ping sebenarnya tidak begitu baik. Hatinya yang berkemauan lemah suatu hari akan membahayakan semua orang. Memang, Chu Ping membutuhkan seseorang untuk mengalahkannya. Adapun Chu Huanyu, dia bisa dikatakan kandidat yang cocok untuk itu. Sementara itu, Chu Honyi dan dua anteknya telah meninggalkan kota utama. Namun, mungkin karena mereka terlalu panik, mereka sebenarnya melarikan diri ke arah yang salah. Mereka tidak berlari menuju wilayah mereka yang dihancurkan oleh klan Benz Monstrous, tetapi sebaliknya melarikan diri ke arah klan Monstrous Qian Feather. Itu Chu Feng terlalu tirani. Dia hanya tidak memiliki kasih sayang terhadap sesama klannya. Salah satu dari dua antek berbicara dengan suara yang sangat tidak senang. Sebenarnya, kita tidak bisa menyalahkannya. Kita juga tidak pernah menunjukkan kasih sayang keluarga kepadanya. Jika kita berdiri di posisi masing-masing hari ini, kita mungkin akan lebih berlebihan darinya, bukan? Kata pesuruh lainnya. Hei, kenapa kamu berbicara untuknya? Aku tidak berbicara untuknya, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika kita harus menyalahkan siapapun, maka kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena membuat kesalahan langkah dan meremehkan Chu Feng. Dengan demikian, kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena berakhir seperti ini. Petik 2. Kamu ingin mencari perlindungan dari Chu Feng itu. Bukankah itu benar? Apakah kamu tidak ingin melakukan hal yang sama? Jika tidak, kamu tidak akan memasuki kota utama sebelumnya. Keduanya berdebat bola-balik. Mereka banyak berdebat sehingga wajah mereka memerah karena marah. Berhentilah berdebat, aku memberitahu kalian semua bahwa keputusan kami pasti tidak salah. Tepat pada saat itu, Chu Honyi berbicara. Mendengar kata-kata itu, mereka berdua menatap Chu Honyi. Begitu mereka melakukan itu, mereka menemukan bahwa Chu Honyi tidak melihat mereka berdua. Sebaliknya, dia melihat jauh ke kejauhan. Tidak hanya itu, Chu Honyi sebenarnya juga memiliki senyum di wajahnya.